Selamat datang di channel Diari Fitri, channel yang membahas cerita rumah tangga sehari-hari. Sebelum mulai ceritanya, jangan lupa subscribe. Mari kita mulai ceritanya. Pagi itu belum sepenuhnya terang ketika Nadira sudah berdiri di dapur. Satu tangannya menahan punggung yang mulai terasa nyeri, sementara tangan lainnya mengaduk sayur di atas kompor. Perutnya yang membesar membuat setiap gerakan terasa lebih berat. Tapi ia tetap memaksakan diri. Bukan karena ia kuat, melainkan karena ia tahu, jika ia berhenti, akan ada suara yang lebih menyakitkan daripada lelah itu sendiri. Lama sekali masaknya. Kamu itu memang lambat dari dulu. Suara Mira, ibu mertuanya, terdengar dari ruang makan tanpa perlu melihat. Nada suaranya dingin, seperti sudah terbiasa menilai tanpa memberi ruang untuk menjawab. Nadira tidak menoleh. Ia hanya menarik napas pelan, mencoba menahan sesuatu yang mengganjal di dada. Maaf, Bu. Tadi sayurnya harus dicuci ulang, jawab Nadira pelan. Alasan terus, sahut Mira cepat. Masuk rumah ini bukannya meringankan, malah jadi beban. Sudah tidak kerja rumah saja tidak becus. Kalimat itu tidak baru. Tapi entah kenapa, pagi ini terasa lebih berat. Mungkin karena tubuh Nadira memang sedang lelah. Atau mungkin karena kata, beban, itu semakin lama semakin melekat seperti kebenaran yang tidak bisa ia bantah. Ia menggigit bibirnya, menahan air mata yang hampir jatuh. Bukan karena kata-kata itu saja, tapi karena ia mulai takut. Takut kalau suatu hari ia benar-benar percaya bahwa dirinya memang tidak berharga. Langkah kaki terdengar mendekat. Raka muncul di ambang dapur, mengenakan kemeja kerja, wajahnya datar. Ia melirik sekilas ke arah Nadira, lalu ke arah meja makan yang belum sepenuhnya siap. Kamu belum selesai juga? Tanyanya, tanpa nada khawatir. Nadira menoleh, mencoba tersenyum tipis. Sebentar lagi, Mas. Raka menghela napas, jelas tidak puas. Aku sudah telat beberapa hari ini gara-gara nunggu kamu. Kamu itu di rumah saja, tapi masih bikin semuanya berantakan. Kalimat itu menusuk lebih dalam daripada yang Mira katakan. Karena datang dari seseorang yang dulu pernah membuat Nadira merasa aman. Aku lagi berusaha, Mas, jawab Nadira. Suaranya sedikit bergetar. Berusaha. Raka tersenyum tipis, tapi bukan senyum hangat. Kalau berusaha tapi hasilnya sama saja, ya percuma. Mira terkekeh kecil dari ruang makan, seperti membenarkan. Makanya, Raka, dari awal ibu sudah bilang, jangan pilih perempuan yang tidak jelas latar belakangnya. Sekarang kamu sendiri yang susah. Nadira terdiam. Kalimat itu bukan hanya menyerang dirinya, tapi juga sesuatu yang selama ini ia simpan rapat-rapat. Ia menunduk, fokus pada kompor, meski pandangannya mulai kabur. Di luar rumah, suara pintu pagar terbuka pelan. Bu Rini, tetangga sebelah, berdiri di sana sambil membawa kantong plastik berisi sayuran. Ia memang sering mampir pagi-pagi, kadang untuk sekadar berbincang, kadang menawarkan bantuan. Namun pagi ini, langkahnya terhenti sebelum benar-benar masuk. Ia mendengar suara-suara dari dalam rumah yang terlalu keras untuk diabaikan. Kamu itu harus sadar diri, Nadira. Suara Mira terdengar lagi, lebih tajam. Perempuan hamil bukan alasan untuk jadi malas. Dulu ibu-ibu zaman saya, kerja tetap jalan. Nadira menutup mata sejenak. Ia ingin menjelaskan bahwa tubuh setiap orang berbeda, bahwa ia tidak malas, ia hanya kelelahan. Tapi setiap kali ia mencoba berbicara, selalu ada sesuatu yang membuatnya memilih diam. Karena diam terasa lebih aman daripada disalahkan. Bu Rini akhirnya melangkah masuk, mengetuk pintu pelan sebelum membuka. Pagi, Bu Mira. Nadira. Suaranya lembut, tapi ada kehati-hatian di sana. Matanya langsung menangkap wajah Nadira yang pucat dan mata yang sedikit merah. Oh, Bu Rini. Mira langsung berubah nada, meski masih terdengar sinis. Masuk saja. Lagi lihat menantu saya belajar jadi ibu rumah tangga.
Bu Rini tersenyum tipis, tapi matanya tidak lepas dari Nadira. Nadira lagi hamil besar. Ya, Bu. Harus banyak istirahat juga. Justru karena hamil, harus lebih kuat. Potong Mira cepat. Kalau dari sekarang sudah lemah, nanti bagaimana ngurus anak? Raka tidak ikut bicara lagi. Ia mengambil tasnya, lalu berdiri. Aku berangkat dulu. Nadira refleks melangkah mendekat. Mas, sarapannya. Tidak usah. Tidak sempat, jawab Raka singkat, lalu keluar tanpa menoleh. Pintu tertutup. Suara itu seperti memutus sesuatu di dalam dada Nadira. Ia berdiri diam beberapa detik, sebelum akhirnya kembali ke dapur. Tangannya bergerak otomatis, tapi pikirannya kosong. Ada rasa yang perlahan tumbuh. Bukan marah, bukan sedih sepenuhnya, tapi sesuatu yang lebih sunyi. Seperti kehilangan tempat. Bu Rini mendekat pelan, berdiri di sampingnya. Kamu tidak apa-apa, Nak? Pertanyaan itu sederhana, tapi justru membuat pertahanan Nadira hampir runtuh. Ia menelan ludah, lalu mengangguk kecil. Aku tidak apa-apa, Bu. Jawaban itu keluar cepat. Terlalu cepat untuk terasa jujur. Bu Rini tidak langsung membantah. Ia hanya menatap Nadira dengan penuh arti. Kalau capek, bilang. Jangan dipendam terus. Nadira tersenyum tipis, tapi matanya tidak ikut tersenyum. Aku bisa, Bu. Ia tidak tahu apakah itu keyakinan atau sekadar kebiasaan untuk bertahan. Di dalam hatinya, ada satu pertanyaan yang mulai muncul. Pelan, tapi mengganggu. Sampai kapan? Nadira kembali mengaduk masakan, tapi kali ini bukan hanya tubuhnya yang terasa berat. Untuk pertama kalinya, ia mulai merasakan sesuatu yang berbeda dari sekadar bertahan. Sebuah keraguan. Dan tanpa ia sadari, pagi itu menjadi awal dari perubahan kecil, berbahaya, dalam cara ia memandang dirinya sendiri. Pertanyaan itu masih tertinggal di kepala Nadira sejak pagi sebelumnya. Sampai kapan? Ia duduk di tepi ranjang. Satu tangan mengusap perutnya yang mulai terasa tegang. Bayinya bergerak pelan, seolah memberi tanda bahwa ia tidak sendiri. Namun justru itu yang membuat Nadira semakin gelisah. Ia tidak lagi hanya bertahan untuk dirinya sendiri. Ia harus bertahan untuk seseorang yang belum lahir. Suara Mira terdengar dari luar kamar, memanggil dengan nada yang sama seperti kemarin. Tajam, tanpa jeda. Nadira, kamu belum beres juga? Dari tadi ibu lihat rumah masih berantakan. Nadira menarik napas panjang, lalu berdiri perlahan. Tubuhnya terasa lebih berat hari ini, tapi ia tetap melangkah keluar. Ia tidak ingin memberi alasan baru untuk disalahkan. Di ruang tamu, Mira berdiri dengan tangan terlipat, memandang sekeliling rumah seperti seorang pengawas yang mencari kesalahan. Kamu itu kalau disuruh harusnya langsung dikerjakan, kata Mira begitu Nadira muncul. Jangan menunggu diingatkan terus. Ini rumah, bukan tempat kamu numpang. Kata itu kembali muncul. Numpang. Nadira menelan ludah. Aku sudah bersih-bersih tadi, Bu. Tinggal sedikit lagi. Sedikit menurut kamu, belum tentu sedikit menurut orang lain, balas Mira cepat. Ia melangkah mendekat, menatap Nadira dari atas ke bawah. Dari awal ibu sudah merasa, kamu itu menikah dengan Raka bukan karena cinta. Nadira tertegun. Kalimat itu datang tanpa peringatan. Bu, maksudnya. Mira tersenyum tipis, tapi tidak ada kehangatan di sana. Kamu pikir ibu tidak bisa melihat? Kamu tidak punya apa-apa. Tidak kerja. Tidak jelas keluarganya. Lalu tiba-tiba masuk ke keluarga kami. Setiap kata terasa seperti membuka sesuatu yang selama ini Nadira sembunyikan rapat-rapat. Aku tidak seperti itu, Bu, jawab Nadira pelan, tapi suaranya mulai kehilangan kekuatan. Lalu apa? Potong Mira. Kalau bukan menumpang hidup. Apa? Kamu pikir Raka itu tidak punya pilihan lain? Nadira ingin menjawab.
Ia ingin mengatakan bahwa ia tidak pernah meminta semua ini. Bahwa ada alasan mengapa ia memilih hidup sederhana, jauh dari masa lalunya. Tapi kata-kata itu berhenti di tenggorokan. Karena ia tahu, apapun yang ia katakan, tidak akan mengubah cara Mira melihatnya. Pintu depan terbuka. Raka masuk dengan wajah lelah, tapi langsung berhenti ketika melihat suasana tegang di ruang tamu. "Ada apa lagi?" tanyanya singkat. Mira menoleh, lalu menghela napas seolah lelah menghadapi sesuatu yang berulang. "Ibu cuma sedang bilang ke istrimu, jangan berpura-pura jadi orang baik kalau niatnya cuma mau numpang hidup." Raka tidak langsung bereaksi. Ia memandang Nadira, menunggu sesuatu, mungkin penjelasan, mungkin pembelaan. Namun Nadira hanya diam. Bukan karena ia tidak ingin membela diri, tapi karena ia mulai merasa lelah. "Mas, aku tidak seperti yang ibu bilang." Akhirnya Nadira mencoba, meski suaranya pelan. Raka mengangkat alis sedikit. "Terus bagaimana?" Aku cuma ingin hidup baik-baik di sini." Jawaban itu terdengar sederhana, tapi justru itu yang membuat Raka tersenyum tipis. Senyum yang sama seperti kemarin. "Kalau memang niatmu baik, harusnya kamu bisa bantu keadaan, bukan malah jadi beban," katanya. Kalimat itu seperti mengunci sesuatu di dalam diri Nadira. Mira mengangguk puas. "Tuh, dengar sendiri. Suamimu saja sadar." Nadira menatap Raka, berharap ada sedikit saja keraguan di sana. Tapi yang ia lihat hanya kelelahan dan jarak. Tidak ada lagi usaha untuk memahami. Tidak ada lagi perlindungan. Yang ada hanya penilaian. "Aku lagi hamil, Mas," ucap Nadira pelan, hampir seperti mengingatkan. "Banyak perempuan hamil tetap bisa kerja," jawab Raka cepat. "Jangan jadikan itu alasan." Kalimat itu membuat Nadira terdiam sepenuhnya. Untuk pertama kalinya, ia tidak tahu harus berkata apa. Bukan karena tidak punya jawaban, tapi karena ia mulai merasa, mungkin mereka benar. Mungkin ia memang tidak cukup. Mungkin ia memang hanya menjadi beban. Burini muncul di depan rumah, membawa sapu seperti biasa. Ia melihat ke dalam melalui pintu yang sedikit terbuka, menangkap potongan percakapan yang cukup untuk membuatnya mengerti situasi. Ia tidak langsung masuk. Ia hanya berdiri di sana, wajahnya penuh kekhawatiran. Di dalam, Nadira menunduk, tangannya menggenggam ujung bajunya. "Kalau kamu memang tidak bisa memberi apa-apa," lanjut Mira, suaranya lebih pelan tapi justru lebih menusuk. "Setidaknya jangan menyusahkan." Nadira menarik napas dalam-dalam. Dadanya terasa sesak, tapi ia menahannya. Ia tidak menangis. Ia tidak membela diri. Ia hanya berdiri dan menerima. Karena di dalam kepalanya, suara lain mulai muncul. Bagaimana kalau mereka benar? Tangannya perlahan berpindah ke perutnya. Ia merasakan gerakan kecil dari dalam, dan itu membuatnya tersadar kembali. Tidak, ia tidak boleh runtuh sekarang. Bukan untuk dirinya. Untuk anaknya. "Aku akan berusaha lebih baik lagi," ucap Nadira akhirnya. Suaranya pelan tapi tegas. Raka tidak menjawab. Ia hanya menghela napas, lalu masuk ke kamar tanpa berkata apa-apa lagi. Mira menatap Nadira beberapa detik, lalu berbalik pergi, seolah percakapan itu sudah selesai. Namun bagi Nadira, semuanya baru saja berubah. Ia berdiri sendiri di ruang tamu, rumah yang seharusnya menjadi tempat paling aman, tapi justru terasa paling asing. Di luar, Burini akhirnya masuk perlahan. "Nadira." Nadira menoleh, memaksakan senyum kecil. "Saya tidak apa-apa, Bu." Kalimat itu kembali keluar. Namun kali ini, bahkan Nadira sendiri tidak lagi yakin itu benar. Saat Burini pergi setelah beberapa saat, Nadira kembali duduk sendirian. Ia menatap lantai kosong. Pikirannya penuh. Ia tidak lagi hanya bertanya sampai kapan. Kini pertanyaannya berubah. Apa aku benar-benar pantas ada di sini? Dan untuk pertama kalinya, muncul satu keputusan kecil di dalam dirinya. Berbahaya,
tapi terasa seperti satu-satunya cara bertahan. Ia akan mencoba menjadi apa yang mereka inginkan. Apapun itu. Meski ia belum tahu, apakah ia masih akan menjadi dirinya sendiri setelah itu. Sejak pagi itu, Nadira bergerak lebih cepat dari biasanya. Keputusan kecil yang ia buat kemarin, menjadi apa yang mereka inginkan, terasa seperti beban baru yang harus ia jalankan tanpa celah. Ia bangun lebih awal, membersihkan rumah tanpa diminta, memasak lebih banyak dari biasanya. Bahkan saat punggungnya terasa nyeri, ia memaksakan diri berdiri lebih lama. Ia tidak ingin memberi alasan lagi. Ia tidak ingin disebut beban lagi. Mira memperhatikan dari ruang tamu, duduk dengan tangan terlipat. Baru sekarang kamu rajin. Komentarnya datar. Nadira hanya mengangguk kecil. Aku akan lebih baik lagi, Bu. Kalimat itu keluar tanpa bantahan. Tidak ada lagi usaha menjelaskan. Tidak ada lagi keinginan dipahami. Namun, di dalam dirinya, ada sesuatu yang terasa asing, seperti ia sedang menjalankan peran, bukan hidupnya sendiri. Pintu depan tiba-tiba terbuka tanpa ketukan. Seorang perempuan masuk dengan langkah percaya diri, mengenakan pakaian rapi dan wangi parfum yang langsung memenuhi ruangan. Ia tersenyum lebar begitu melihat Mira. Tante Mira, lama tidak ketemu. Mira langsung berdiri, wajahnya berubah cerah. Lina, kamu akhirnya datang juga. Nadira yang sedang membawa nampan dari dapur berhenti di tempatnya. Nama itu tidak asing. Ia pernah mendengarnya, beberapa kali, dari percakapan yang tidak pernah selesai dijelaskan. Lina menoleh, matanya langsung jatuh pada Nadira. Senyumnya tetap ada, tapi ada sesuatu di baliknya. Penilaian cepat, dingin. Oh, ini Nadira, ya? Katanya ringan, seolah sudah tahu segalanya. Istrinya Raka. Nadira mengangguk pelan. Iya. Lina melangkah mendekat, menatap perut Nadira sekilas sebelum kembali ke wajahnya. Sudah hamil besar. Cepat juga. Ya. Kalimat itu terdengar biasa, tapi nadanya membuat Nadira merasa seperti sedang dinilai, bukan disapa. Raka keluar dari kamar, terhenti begitu melihat Lina. Lina. Nada suaranya berubah, lebih hidup. Lina tersenyum lebar. Raka, kamu tidak berubah. Mereka saling menatap beberapa detik terlalu lama untuk sekadar teman lama. Nadira berdiri di sana, masih memegang nampan, merasa seperti orang asing di rumahnya sendiri. Aku dengar kondisi kamu lagi susah, lanjut Lina. Suaranya melembut, penuh perhatian, tapi hanya tertuju pada Raka. Makanya aku pikir, mungkin aku bisa bantu. Raka menghela napas, sedikit tersenyum. Ya, lagi banyak masalah. Mira langsung menyela. Makanya ibu selalu bilang, Raka butuh pasangan yang bisa mendukung, bukan yang malah jadi beban. Lina melirik Nadira sekilas, lalu kembali ke Raka. Dulu kamu selalu punya rencana jelas. Aku ingat itu. Kalimat itu seperti sengaja ditaruh di antara mereka. Raka tersenyum kecil, tapi ada rasa pahit di sana. Sekarang beda. Karena pilihanmu juga beda, sahut Mira cepat. Nadira merasakan dadanya mengencang. Ia tahu kalimat itu ditujukan padanya, tapi tidak ada satupun dari mereka yang benar-benar menatapnya saat mengatakannya. Seolah ia tidak cukup penting untuk diajak bicara langsung. Aku buatkan minum, ucap Nadira akhirnya. Pelan. Ia berbalik sebelum ada yang menjawab. Di dapur, tangannya sedikit gemetar saat menuang air. Suara mereka masih terdengar dari ruang tamu. Tertawa kecil, percakapan ringan yang terasa jauh dari dirinya. Untuk pertama kalinya, ia menyadari sesuatu yang tidak ingin ia akui. Ia tidak hanya tidak dihargai, ia tidak dianggap ada. Ketika Nadira kembali membawa minuman, percakapan sudah berubah menjadi lebih pribadi. Kalau dulu kamu tetap sama aku, suara Lina terdengar, setengah bercanda, mungkin hidup kamu tidak akan seribet ini. Raka tertawa kecil, tidak menyangkal.
Nadira berhenti beberapa langkah dari mereka. Kalimat itu seharusnya membuatnya marah. Tapi yang ia rasakan justru kosong. Ia meletakkan gelas di meja tanpa suara. Raka meliriknya sekilas. Nadira, kamu bisa belajar dari Lina. Dia itu mandiri. Tidak bergantung sama orang lain. Nadira mengangguk pelan. Iya, Mas. Jawaban itu keluar begitu saja, tanpa perlawanan. Lina tersenyum tipis, lalu berkata, aku cuma tidak suka jadi beban orang lain. Kali ini, Nadira benar-benar merasakan sesuatu menusuk. Tapi ia tetap diam. Karena ia sudah memilih untuk menjadi apa yang mereka inginkan. Meski itu berarti menghilangkan dirinya sedikit demi sedikit. Waktu berjalan, percakapan terus berlanjut tanpa benar-benar melibatkan Nadira. Ia duduk di sudut, mendengarkan, tapi tidak pernah diajak masuk. Setiap tawa terasa seperti pengingat bahwa ia berada di tempat yang salah. Setiap perbandingan terasa seperti bukti bahwa ia tidak cukup. Saat Lina akhirnya berdiri untuk pulang, ia menatap Raka dengan senyum yang lebih lembut. Kalau butuh bantuan, kamu tahu harus hubungi siapa. Raka mengangguk. Makasih, Lin. Mira mengantar Lina sampai pintu, masih berbicara hangat. Nadira tetap duduk di tempatnya. Setelah pintu tertutup, rumah kembali sunyi. Namun kesunyian kali ini terasa berbeda. Lebih dingin. Raka berdiri, lalu menatap Nadira. Kamu lihat sendiri, kan? Lina itu seperti apa? Nadira mengangguk kecil. Kamu harusnya bisa seperti dia. Tidak menyulitkan, lanjut Raka, lalu masuk ke kamar tanpa menunggu jawaban. Nadira menunduk, menatap tangannya sendiri. Ia sudah mencoba. Ia sudah berubah. Tapi tetap saja, tidak cukup. Tangannya perlahan berpindah ke perutnya. Ia menutup mata, mencoba mencari sesuatu di dalam dirinya. Alasan untuk tetap bertahan. Namun yang ia temukan justru sesuatu yang baru. Bukan lagi sekadar keraguan. Bukan lagi sekadar bertahan. Tapi perasaan terasing. Bahkan dari dirinya sendiri. Malam itu, saat semua orang sudah masuk ke kamar masing-masing, Nadira masih duduk sendirian di ruang tamu. Ia menatap pintu rumah. Untuk pertama kalinya, muncul sebuah pikiran yang sebelumnya tidak pernah ia izinkan. Bagaimana kalau ia benar-benar pergi? Bukan sekarang, tapi suatu hari. Dan pikiran itu, meski kecil, tidak lagi terasa menakutkan. Pikiran itu masih tertinggal sejak malam. Bagaimana kalau aku pergi? Nadira tidak benar-benar berniat melakukannya. Setidaknya, belum. Tapi fakta bahwa pikiran itu muncul saja sudah cukup membuatnya gelisah. Ia bangun dengan perasaan yang tidak utuh, seolah ada bagian dari dirinya yang mulai menjauh. Bahkan sebelum ia benar-benar melangkah, ia berdiri di dapur seperti biasa, menyiapkan sarapan. Namun hari ini, tubuhnya terasa lebih berat dari sebelumnya. Punggungnya nyeri, kepalanya sedikit pusing, dan napasnya terasa lebih pendek. Ia berhenti sejenak, memegang meja untuk menyeimbangkan diri. Kenapa berhenti? Suara Mira kembali datang, seperti selalu tahu kapan Nadira mulai melambat. Nadira langsung berdiri tegak. Tidak apa-apa, Bu. Cuma sedikit pusing. Mira mendengus pelan. Sedikit pusing saja sudah seperti orang sakit. Kalau begini terus, bagaimana kamu bisa membantu? Nadira menunduk. Ia tidak menjawab. Ia sudah tahu, penjelasan apapun hanya akan menjadi alasan di mata Mira. Setelah sarapan selesai, Nadira mengira ia bisa beristirahat sejenak. Namun Mira sudah berdiri di depan pintu, memegang tas kecil. Kamu ikut ibu, katanya. Nadira mengernyit bingung. Kemana, Bu? Ke toko kenalan ibu. Mereka butuh bantuan jaga kasir. Lumayan, daripada kamu cuma diam di rumah. Nadira terdiam. Tapi aku lagi hamil, Bu. Justru itu, potong Mira cepat.
Kamu harus belajar bertanggung jawab. Jangan semuanya mengandalkan Raka. Kalimat itu langsung menutup ruang bagi Nadira untuk menolak. Ia ingin berkata bahwa tubuhnya tidak kuat. Ia ingin berkata bahwa ia butuh istirahat. Tapi bayangan kata beban kembali muncul di kepalanya. Dan seperti kemarin, ia memilih diam. Iya, Bu, jawabnya akhirnya. Perjalanan menuju toko terasa panjang. Nadira duduk di belakang, memegang perutnya yang terasa semakin tegang. Ia mencoba mengatur napas, tapi rasa tidak nyaman itu tidak hilang. Sesampainya di sana, Mira langsung berbicara dengan pemilik toko, seorang wanita parubaya bernama Bu Santi. Ini menantu saya. Bisa bantu jaga kasir, kata Mira tanpa banyak penjelasan. Bu Santi melirik Nadira dari atas ke bawah. Lagi hamil, ya? Iya, tapi masih kuat, jawab Mira sebelum Nadira sempat membuka mulut. Nadira hanya tersenyum kecil. Ia merasa seperti tidak punya suara atas tubuhnya sendiri. Hari itu berjalan lambat. Nadira berdiri di balik meja kasir, melayani pembeli satu persatu. Awalnya ia mencoba mengikuti ritme, tapi semakin siang, tubuhnya mulai protes. Kakinya pegal, punggungnya nyeri, kepalanya semakin berat. Beberapa kali ia harus berpegangan pada meja agar tidak kehilangan keseimbangan. Kamu bisa, kan? Tanya Mira dari kejauhan. Nadanya bukan khawatir, tapi mengawasi. Nadira mengangguk, meski sebenarnya ia tidak yakin. Ia tidak ingin gagal. Ia tidak ingin kembali dianggap tidak berguna. Seorang pelanggan datang, seorang pria yang terlihat terkejut begitu melihat Nadira. Nadira. Suara itu membuat Nadira menoleh. Matanya membesar sedikit. Dimas. Dimas berdiri di depan meja kasir. Wajahnya penuh keheranan dan kekhawatiran. Ia melangkah lebih dekat, memperhatikan kondisi Nadira. Kamu kerja di sini? Tanyanya. Nadanya tidak percaya. Nadira ragu sejenak sebelum menjawab. Iya, bantu-bantu saja. Dimas mengernyit. Kamu lagi hamil besar, Nadira. Kalimat itu sederhana, tapi berbeda dari yang biasa ia dengar. Bukan tuduhan, bukan tekanan, tapi kepedulian. Nadira menunduk sedikit. Tidak apa-apa, aku masih bisa. Dimas tidak langsung percaya. Ia memperhatikan cara Nadira berdiri, cara tangannya sesekali menekan punggung, cara napasnya tidak stabil. Kamu kelihatan tidak baik-baik saja, katanya pelan. Sebelum Nadira bisa menjawab, Mira sudah mendekat. Siapa ini? Tanyanya tajam. Dimas menoleh. Tetap tenang. Saya Dimas, teman lama Nadira. Mira langsung menatap Nadira dengan ekspresi berbeda, lebih curiga. Teman lama? Ulangnya. Iya, Bu, jawab Nadira cepat. Mencoba meredakan. Dimas mengangguk sopan. Kami sudah lama kenal. Mira tidak langsung membalas. Ia hanya menatap Dimas beberapa detik, lalu berkata, kalau tidak ada keperluan, jangan ganggu. Nadira sedang kerja. Nada suaranya jelas menolak. Dimas tidak tersinggung. Ia justru kembali menatap Nadira. Kalau kamu butuh apa-apa, bilang saja. Kalimat itu sederhana, tapi meninggalkan sesuatu di dalam diri Nadira. Sesuatu yang sudah lama tidak ia rasakan. Pilihan. Setelah Dimas pergi, suasana kembali seperti semula. Tapi pikiran Nadira tidak lagi sama. Untuk pertama kalinya, ada seseorang yang melihatnya, bukan sebagai beban. Namun tubuhnya tidak memberi waktu untuk mencerna itu lebih jauh. Menjelang sore, pandangannya mulai berkunang-kunang. Suara di sekitarnya terdengar semakin jauh. Nadira, hitungannya salah. Suara Bu Santi terdengar, tapi seperti dari kejauhan. Nadira mencoba fokus, tapi tangannya gemetar. Ia memegang meja lebih kuat. Napasnya semakin berat. Dan sebelum ia sempat mengatakan apapun, dunia di sekitarnya terasa goyah. Ia terhuyung sedikit,
hampir kehilangan keseimbangan. Semua orang mulai memperhatikan. Mira langsung mendekat. Wajahnya tegang. Bukan karena panik, tapi karena situasi yang mulai terlihat. "Kamu kenapa lagi?" bisiknya tajam. Nadira tidak langsung menjawab. Ia hanya berdiri di sana, mencoba bertahan. Tapi di dalam dirinya, sesuatu mulai retak. Bukan hanya tubuhnya, melainkan keyakinannya untuk terus memaksakan diri. Di tengah rasa pusing itu, satu pikiran muncul kembali. Kali ini lebih jelas, lebih berani. Mungkin, aku tidak harus bertahan dengan cara seperti ini. Dan untuk pertama kalinya, Nadira tidak langsung menolak pikiran itu. Kepala Nadira masih terasa ringan ketika ia membuka mata. Langit-langit toko tampak buram beberapa detik sebelum perlahan kembali jelas. Ia sadar tubuhnya setengah bersandar di kursi, sementara segelas air diletakkan di tangannya. Minum pelan-pelan. Suara itu lembut, berbeda dari semua suara yang sejak pagi menekan dirinya. Nadira menoleh. Dimas duduk di sampingnya, wajahnya serius, penuh kekhawatiran yang tidak disembunyikan. "Kamu hampir pingsan tadi," lanjut Dimas. Nadira mencoba duduk lebih tegak, meski tubuhnya masih lemas. "Aku tidak apa-apa." Kalimat itu keluar otomatis, seperti kebiasaan yang tidak bisa ia hentikan. Dimas tidak langsung menjawab. Ia hanya menatap Nadira beberapa detik, seolah mencoba memahami sejauh mana kebohongan itu sudah menjadi bagian dari dirinya. "Kalau ini tidak apa-apa, aku tidak mau tahu seperti apa. Apa-apa, menurut kamu," ucapnya pelan. Nadira menunduk. Ia tidak punya tenaga untuk berdebat. Dari kejauhan, Mira memperhatikan. Wajahnya tidak lagi sekadar tajam. Ada sesuatu yang lebih dingin, lebih penuh kecurigaan. "Sudah cukup istirahatnya," kata Mira mendekat. "Jangan terlalu dibiasakan lemah." Dimas berdiri perlahan, menghadap Mira dengan sopan tapi tegas. "Bu, Nadira butuh istirahat. Kondisinya tidak kuat untuk kerja seperti ini." Mira menyipitkan mata. "Kamu ini siapa? Berani mengatur-atur?" "Saya temannya. Dan saya cuma bilang yang seharusnya," jawab Dimas tenang. Mira tertawa kecil, tapi tidak ada humor di sana. "Teman, ya? Perhatian sekali." Nada suaranya berubah. Lebih dalam. Lebih menusuk. Nadira langsung merasakan arah pembicaraan itu. "Bu, tidak seperti itu," ucap Nadira cepat, meski suaranya masih lemah. Namun Mira tidak mendengarkan. "Ibu sudah cukup lama hidup untuk tahu mana perhatian yang wajar, mana yang berlebihan," katanya, matanya berpindah dari Dimas ke Nadira. "Apalagi kalau perempuan sudah punya suami." Kalimat itu menggantung, tapi maknanya jelas. Dimas menarik napas, mencoba tetap tenang. "Saya tidak punya maksud lain. Saya hanya tidak tega melihat dia dipaksa dalam kondisi seperti ini." "Tidak tega," ulang Mira, sinis. "Atau terlalu peduli?" Suasana mendadak tegang. Nadira merasa dadanya kembali sesak, bukan karena fisik, tapi karena sesuatu yang jauh lebih berat. Ia tahu, ini tidak akan berhenti di sini. Dan benar saja. Malam itu, setelah mereka pulang, masalah yang tadi hanya berupa tatapan mulai berubah menjadi tuduhan. Raka sudah berada di rumah, duduk di ruang tamu dengan wajah serius. Mira langsung duduk di sampingnya, seperti sudah menunggu momen ini. "Nadira hari ini ditemani teman lamanya," kata Mira tanpa pembukaan. Raka mengangkat alis. "Teman lama?" "Yang tadi ke toko itu," lanjut Mira. "Perhatiannya luar biasa." Nada suaranya pelan, tapi penuh tekanan. Nadira berdiri di dekat pintu, merasa tubuhnya kembali kaku. "Itu Dimas. Mas, teman lama saja," jelasnya, berusaha menjaga suaranya tetap stabil. "Teman lama sampai ikut campur urusan rumah tangga orang," balas Mira cepat. Raka menatap Nadira. Kali ini lebih tajam dari sebelumnya. "Dia bantu apa?" "Dia cuma
Khawatir aku hampir pingsan, jawab Nadira jujur. Dan kamu biarkan? Tanya Raka. Pertanyaan itu membuat Nadira bingung. Maksudnya? Kamu istri aku, kata Raka. Suaranya mulai meninggi. Kalau ada masalah, itu urusan kita, bukan orang luar. Nadira terdiam. Ia ingin mengatakan bahwa ia tidak punya ruang untuk bicara di rumah ini. Ia ingin mengatakan bahwa ia bahkan tidak diberi kesempatan untuk merasa lemah. Tapi kata-kata itu kembali tertahan. Mas, aku tidak minta dia bantu, ucapnya pelan. Tapi kamu tidak menolak, potong Mira. Dan kalimat itu, seperti menjebak Nadira dalam posisi yang tidak bisa ia keluar dari manapun. Raka berdiri, mendekat beberapa langkah. Aku tidak suka kamu dekat-dekat dengan laki-laki lain. Nadira menatapnya. Matanya mulai berkaca-kaca. Aku tidak dekat, Mas. Dia cuma. Cukup, bentak Raka. Suara itu membuat Nadira terdiam seketika. Aku sudah cukup banyak masalah. Jangan tambah lagi dengan hal seperti ini, lanjut Raka. Napasnya berat. Kalau kamu memang tidak bisa bantu, setidaknya jangan bikin masalah baru. Kalimat itu terasa seperti vonis. Bukan hanya tentang kejadian hari ini, tapi tentang dirinya secara keseluruhan. Mira tersenyum tipis di samping, seolah apa yang ia tanam sejak siang akhirnya tumbuh. Nadira berdiri diam, tangannya menggenggam ujung bajunya. Ia ingin menjelaskan. Ia ingin membela diri. Tapi untuk pertama kalinya, ia merasa tidak ada gunanya. Apapun yang ia katakan, akan dipelintir. Apapun yang ia lakukan, akan dianggap salah. Ia tidak lagi hanya dianggap beban. Kini ia juga dianggap masalah. Dan di tengah semua itu, ia mulai kehilangan sesuatu yang lebih penting. Hak untuk dipercaya. Malam semakin larut. Raka masuk ke kamar tanpa bicara lagi. Mira juga pergi, meninggalkan Nadira sendirian di ruang tamu. Sunyi. Tapi bukan sunyi yang tenang, melainkan sunyi yang menekan. Nadira perlahan duduk, tangannya kembali memeluk perutnya. Air matanya akhirnya jatuh, tanpa suara. Ia tidak lagi menangis karena disakiti. Ia menangis karena tidak punya tempat untuk menjelaskan dirinya. Tidak di rumah ini, tidak di hadapan suaminya, dan mungkin tidak dimanapun. Di dalam kepalanya, satu pikiran muncul lagi, kali ini lebih tajam dari sebelumnya. Mungkin, diam bukan lagi cara untuk bertahan. Nadira mengangkat wajahnya perlahan. Untuk pertama kalinya sejak semua ini dimulai, ada perubahan kecil dalam dirinya. Bukan kekuatan. Bukan keberanian, tapi keinginan untuk tidak terus disalahkan tanpa suara. Dan malam itu, ia membuat keputusan kecil yang terasa berisiko. Besok, jika hal ini terjadi lagi, ia tidak akan hanya diam. Keputusan kecil itu masih menggantung di dalam diri Nadira sejak malam sebelumnya. Ia tidak akan hanya diam. Namun pagi datang tanpa memberi ruang untuk bersiap. Nadira berdiri di dapur dengan gerakan yang lebih hati-hati. Tubuhnya belum sepenuhnya pulih sejak kejadian di toko. Pusing itu masih datang sesekali, membuat pandangannya bergetar. Tapi kali ini, ada sesuatu yang berbeda dalam dirinya. Ia mencoba memperhatikan dirinya sendiri. Bukan hanya apa yang orang lain inginkan. Ia menuangkan air ke gelas, lalu duduk sebentar. Hanya sebentar. Sekadar mengatur napas. Namun langkah Mira yang mendekat membuatnya langsung berdiri lagi. Kamu duduk-duduk lagi. Suara Mira tajam seperti biasa. Baru juga pagi. Nadira menatapnya sebentar. Ada jeda kecil sebelum menjawab. Aku cuma istirahat sebentar, Bu. Kalimat itu sederhana. Tapi itu pertama kalinya Nadira tidak langsung meminta maaf. Mira menyipitkan mata, menangkap perbedaan itu. Istirahat terus. Kapan kerjanya? Nadira menahan napas. Ia ingin menjelaskan bahwa tubuhnya belum kuat.
Ia ingin mempertahankan keputusan kecilnya semalam. Namun sebelum ia sempat bicara lebih jauh, suara dari luar terdengar. "Assalamualaikum." Bu Rini masuk dengan wajah ramah seperti biasa, membawa wadah makanan di tangannya. "Saya bikin sup. Nadira, biar kamu kuat." Senyum itu tulus. Kehadiran Bu Rini selalu membawa sedikit kehangatan, sesuatu yang langka di rumah ini. "Terima kasih, Bu," jawab Nadira pelan. Mira hanya melirik sekilas, tidak terlalu peduli. "Silakan saja kalau mau bantu. Soalnya di rumah ini ada yang susah diandalkan." Kalimat itu membuat suasana berubah lagi. Bu Rini menatap Nadira, lalu Mira, seolah ingin mengatakan sesuatu, tapi menahan diri. Saat itulah pintu depan terbuka keras. Raka masuk dengan langkah cepat. Wajahnya tegang. Ia melempar tasnya ke sofa tanpa peduli. "Kamu kemarin kenapa?" tanyanya langsung, tanpa menyapa. Nadira terdiam sejenak. "Aku hampir pingsan, Mas." "Kenapa bisa sampai seperti itu?" Suara Raka meninggi. "Kamu sengaja cari perhatian, ya?" Kalimat itu membuat Bu Rini menoleh kaget. "Tidak, Mas. Aku memang tidak kuat," jawab Nadira, mencoba tetap tenang. "Tidak kuat?" Raka tertawa pendek, sinis. "Atau kamu cuma ingin dilihat kasihan sama orang lain? Termasuk teman kamu itu?" Nadira merasakan dadanya kembali sesak. "Dimas cuma membantu," ucapnya pelan. "Nama dia lagi," potong Raka cepat. "Kamu sadar tidak sih? Kamu itu sudah punya suami." Bu Rini akhirnya tidak tahan. "Raka, mungkin Nadira memang butuh istirahat. Saya lihat kemarin dia." "Tolong, Bu Rini," potong Raka. Kali ini lebih keras. "Ini urusan rumah tangga saya." Bu Rini terdiam. Wajahnya menunjukkan ketidaksetujuan, tapi ia tidak melanjutkan. Nadira berdiri di tengah ruang tamu, merasa semua mata tertuju padanya. Namun tidak ada satupun yang benar-benar melihatnya. "Aku cuma bilang, Mas." Nadira mencoba lagi, suaranya mulai bergetar. "Aku memang tidak kuat. Aku tidak pura-pura." Raka mendekat beberapa langkah. "Kalau kamu tidak kuat, dari awal bilang. Jangan bikin malu di depan orang." "Malu?" ulang Nadira pelan. "Iya, malu." Suara Raka semakin keras. "Orang luar sampai ikut campur. Seolah-olah aku tidak bisa urus istri sendiri." Setiap kata seperti menampar. Bukan hanya karena kerasnya, tapi karena semua itu dikatakan di depan orang lain. Di depan Bu Rini. Nadira menunduk. Tangannya gemetar. Ia ingat keputusan semalam. Ia tidak akan hanya diam. Tapi sekarang, berdiri di tengah semua ini, ia merasa suaranya hilang. "Aku tidak bermaksud seperti itu," ucapnya lemah. "Lalu apa?" Raka menatapnya tajam. "Kamu pikir aku tidak tahu kamu seperti apa?" Kalimat itu menghentikan sesuatu di dalam diri Nadira. Seperti ada garis yang akhirnya tersentuh. Ia perlahan mengangkat wajahnya. "Memangnya aku seperti apa, Mas?" tanyanya. Suasana langsung hening. Pertanyaan itu sederhana. Tapi untuk pertama kalinya, Nadira tidak hanya menerima. Raka terdiam sejenak, seolah tidak menyangka akan mendengar itu. Namun kemudian wajahnya mengeras. "Kamu tidak membantu, kamu bikin masalah, dan sekarang kamu mulai berani melawan." Nadira tidak langsung menjawab. Di dalam dirinya, ada dua hal yang saling bertabrakan. Ketakutan, dan sesuatu yang baru tumbuh. Keinginan untuk tidak terus diperlakukan seperti ini. Namun sebelum ia sempat melangkah lebih jauh, rasa pusing itu datang lagi. Lebih kuat. Pandangan Nadira goyah. Ia memegang meja, mencoba bertahan. Bu Rini langsung mendekat. "Nadira, kamu duduk dulu." Tapi Nadira menggeleng pelan. Ia tidak ingin terlihat lemah lagi. Namun tubuhnya tidak sejalan dengan keinginannya.
Ia terhuyung sedikit. Raka melihat itu, tapi tidak langsung bergerak. Wajahnya masih keras, seolah emosi lebih besar daripada kekhawatiran. "Lihat," kata Mira dari belakang. "Dingin. Baru ditegur sedikit saja sudah seperti ini." Kalimat itu seperti menghapus semua sisa kekuatan Nadira. Ia akhirnya duduk perlahan. Napasnya tidak teratur. Di tengah semua itu, satu kesadaran muncul. Ia bisa jatuh. Ia bisa sakit. Tapi bagi mereka, itu tetap salahnya. Burini berdiri di sampingnya, jelas ingin membantu, tapi tidak punya kuasa untuk menghentikan semua ini. Dan untuk pertama kalinya, Nadira benar-benar merasa ia sendirian. Malam itu, setelah semua kembali tenang, Nadira duduk di tepi ranjang. Raka sudah tidur, membelakanginya. Tidak ada percakapan. Tidak ada penjelasan. Hanya aja. Nadira menatap punggung suaminya lama. Dulu, itu adalah tempat yang terasa aman. Sekarang, terasa asing. Tangannya perlahan memegang perutnya. Ia menutup mata. Dan pikiran itu kembali datang. Tinggal di sini. Atau pergi? Kali ini, Nadira tidak langsung menolaknya. Ia mulai mempertimbangkan. Bukan karena ia kuat, tapi karena ia mulai merasa bertahan di sini mungkin lebih menyakitkan daripada pergi. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, Nadira tidak hanya memikirkan kemungkinan itu. Ia mulai menghitungnya. Pikiran itu tidak lagi sekadar lewat. Nadira benar-benar mulai menghitung. Malam sebelumnya, ia mencoba membayangkan hidup di luar rumah ini, tanpa Raka, tanpa Mira, tanpa suara-suara yang terus menekan. Tapi setiap bayangan itu selalu berakhir pada satu hal yang sama. Takut. Takut tidak punya tempat. Takut tidak bisa bertahan sendiri. Takut, anaknya lahir dalam ketidakpastian. Namun pagi ini, ketika ia membuka mata dan melihat punggung Raka yang tetap membelakanginya, rasa takut itu mulai bercampur dengan sesuatu yang lain. Kesadaran bahwa ia memang tidak lagi punya tempat di sini. Raka bangun tanpa menoleh. Ia langsung bersiap seperti biasa, seolah tidak ada apa-apa yang terjadi semalam. Tidak ada pembicaraan, tidak ada permintaan maaf, bahkan tidak ada tatapan. Nadira duduk di tepi ranjang, memperhatikan diam-diam. "Mas," panggilnya pelan. Raka berhenti sebentar, tapi tidak menoleh. "Apa?" "Aku mau bicara." "Aku lagi buru-buru," jawab Raka singkat. Kalimat itu memutus kesempatan sebelum sempat dimulai. Nadira menunduk. Ia sudah menduga, tapi tetap saja, ada bagian kecil dalam dirinya yang berharap. "Ya sudah," ucapnya pelan. Raka keluar kamar tanpa menambahkan apa-apa. Pintu tertutup. Dan lagi-lagi, Nadira merasa ditinggalkan, meski masih berada di rumah yang sama. Di luar, suara Mira sudah terdengar. Kali ini, ada suara lain yang ikut terdengar. Lebih ringan, lebih cerah. Nadira mengenal suara itu bahkan sebelum melihatnya. Lina. Ia melangkah keluar kamar perlahan. Di ruang tamu, Lina duduk santai di sofa, berbincang dengan Mira seperti sudah menjadi bagian dari rumah ini. "Raka tadi cerita, dia lagi banyak tekanan," kata Lina. Nadanya lembut, penuh perhatian. "Kalau dia tidak punya pasangan yang bisa mendukung, pasti berat." Mira mengangguk setuju. Makanya ibu selalu bilang, salah pilih pasangan itu dampaknya panjang. Nadira berhenti di ambang pintu. Mereka tidak menoleh. Seolah ia tidak ada. Lina melanjutkan, "Kalau aku di posisi itu, aku pasti bantu cari solusi. Bukan malah nambah beban." Kalimat itu terasa seperti diarahkan, tanpa perlu menyebut nama. Nadira menarik napas pelan. Ia bisa masuk. Ia bisa membela diri. Tapi tubuhnya tidak bergerak. Bukan karena takut dimarahi, tapi karena ia mulai merasa tidak ada gunanya. Saat Raka kembali dari kamar, suasana langsung berubah lebih hidup. "Lina,
Kamu sudah datang? Tanyanya. Nadanya berbeda dari saat berbicara dengan Nadira. Iya, jawab Lina sambil tersenyum. Aku kepikiran kamu terus. Raka tersenyum tipis. Terima kasih. Mira memperhatikan mereka dengan puas. Nadira berdiri di tempatnya, melihat semua itu seperti orang luar. Raka, Mira tiba-tiba berkata. Nadanya berubah serius. Ibu mau bicara. Raka duduk. Apa, Bu? Mira menatapnya langsung. Kamu harus mulai pikirkan masa depan kamu. Raka tidak langsung menjawab. Dengan kondisi seperti sekarang, lanjut Mira, kamu butuh pasangan yang bisa bantu kamu maju, bukan yang bikin kamu tertahan. Lina diam, tapi tidak pergi. Ia tetap di sana, mendengarkan. Dan Nadira masih berdiri di tempatnya, seolah sengaja dijadikan saksi. Maksud ibu? Tanya Raka akhirnya. Mira tidak ragu. Kamu harus mempertimbangkan untuk berpisah dengan Nadira. Kalimat itu jatuh begitu saja. Tanpa ragu. Tanpa penyesalan. Tanpa peduli siapa yang mendengar. Nadira merasakan sesuatu di dalam dirinya berhenti sejenak. Ia tidak bergerak. Tidak berbicara. Hanya mendengar. Raka menatap Mira, sedikit terkejut, tapi tidak langsung menolak. Bu. Ibu tidak bilang ini tanpa alasan, potong Mira. Kamu sudah lihat sendiri. Dia tidak bisa bantu kamu. Bahkan urus dirinya saja tidak bisa. Setiap kata seperti menegaskan sesuatu yang selama ini hanya tersirat. Sekarang, menjadi nyata. Lina akhirnya angkat bicara. Suaranya lembut, seolah berhati-hati. Aku tidak mau ikut campur. Tapi Tante Mira tidak sepenuhnya salah. Nadira menutup mata sebentar. Kalimat itu cukup. Raka menghela napas panjang. Wajahnya tegang. Ini bukan hal yang bisa diputuskan begitu saja. Tapi harus mulai dipikirkan, balas Mira. Sunyi sesaat. Nadira tidak lagi mendengar kelanjutan percakapan. Bukan karena mereka berhenti, tapi karena sesuatu di dalam dirinya mulai berubah. Ia tidak lagi menunggu mereka membuangnya. Ia mulai menyadari bahwa ia memang tidak diinginkan. Perlahan, ia berbalik. Langkahnya pelan, tapi pasti. Ia masuk kembali ke kamar tanpa suara. Di dalam, ia duduk di tepi ranjang. Tangannya memegang perutnya, seperti mencari kekuatan yang tersisa. Air matanya tidak langsung jatuh. Karena kali ini, rasanya berbeda. Bukan sekadar sedih. Bukan sekadar terluka. Tapi kosong. Kosong karena akhirnya mengerti. Ia tidak sedang berjuang untuk mempertahankan rumah tangga. Ia sedang berjuang sendirian. Di tempat yang tidak lagi menganggapnya bagian. Nadira membuka lemari pelan. Tangannya menyentuh beberapa pakaian. Tidak banyak. Ia tidak pernah punya banyak. Dan untuk pertama kalinya, ia tidak hanya membayangkan pergi. Ia mulai melihat apa yang bisa ia bawa. Meski belum benar-benar melangkah. Keputusan kecil itu sudah berubah bentuk. Bukan lagi sekadar pikiran. Tapi awal dari kemungkinan nyata. Pakaian itu masih tergantung di tangannya. Nadira berdiri di depan lemari, menatap kosong ke arah baju-baju yang tidak pernah benar-benar ia pilih sendiri. Keputusan kecil yang semalam mulai terbentuk, tentang kemungkinan pergi, belum berubah menjadi tindakan. Ia masih di sini. Masih mencoba memahami, kapan harus benar-benar melangkah. Namun pagi itu tidak memberinya waktu. Suara pintu dibuka keras membuat Nadira tersentak. Raka masuk dengan langkah cepat. Wajahnya penuh emosi yang tidak lagi disembunyikan. Kamu tadi ngapain di kamar? Tanyanya langsung. Nadira menoleh. Sedikit bingung. Aku cuma beresin baju. Beresin atau siap-siap kabur? Nada Raka tajam, menuduh. Nadira terdiam. Pertanyaan itu datang terlalu tiba-tiba, tapi entah kenapa terasa tidak sepenuhnya salah. Mas, aku tidak.
Kamu pikir aku tidak tahu kamu sudah mulai macam-macam? Potong Raka, suaranya meninggi. Sejak teman kamu itu muncul, kamu berubah. Nadira menggeleng pelan. Aku tidak berubah. Aku cuma apa? Raka melangkah mendekat. Cuma mulai berani melawan. Langkah itu membuat Nadira mundur satu langkah refleks. Di luar kamar, suara Mira terdengar mendekat. Apalagi ini? Raka tidak menjawab ibunya. Matanya tetap tertuju pada Nadira. Kamu bikin aku malu di depan orang lain. Lanjutnya. Sekarang kamu mau pergi diam-diam. Aku tidak mau kabur. Suara Nadira mulai bergetar. Tapi ia berusaha tetap berdiri. Aku cuma berpikir. Berpikir untuk apa? Cari laki-laki lain? Tuduh Raka. Kalimat itu seperti memutus sesuatu di dalam diri Nadira. Jangan bilang seperti itu, Mas. Ucapnya, kali ini lebih tegas. Itu pertama kalinya ia menolak tuduhan secara langsung. Namun bukannya meredakan, itu justru memicu sesuatu yang lebih besar. Raka tertawa pendek, penuh emosi. Kenapa? Tidak suka dengarnya. Mira sudah berdiri di pintu, memperhatikan dengan tatapan tajam. Ibu sudah bilang dari awal, perempuan seperti ini tidak bisa dipercaya. Nadira menoleh ke arah Mira. Napasnya mulai tidak teratur. Aku tidak pernah selingkuh. Tapi kamu memberi alasan untuk dicurigai, balas Mira dingin. Raka semakin mendekat. Kamu pikir aku bodoh? Nadira tidak mundur kali ini. Aku cuma ingin dihargai, ucapnya pelan, tapi jelas. Kalimat itu keluar begitu saja. Dan untuk sesaat, semua terdiam. Namun hanya sesaat. Dihargai? Ulang Raka. Suaranya berubah menjadi lebih keras. Kamu tidak melakukan apa-apa, tapi minta dihargai. Sebelum Nadira sempat menjawab, dorongan itu datang. Tubuhnya terdorong ke belakang. Tidak terlalu kuat untuk orang lain, tapi cukup bagi Nadira, yang sedang hamil dan lemah, untuk kehilangan keseimbangan. Ia terjatuh. Punggungnya membentur lantai, membuat napasnya tercekat. Tangannya refleks memegang perutnya. Mas, suaranya lemah, lebih karena terkejut daripada sakit. Namun Raka tidak berhenti. Emosi yang sudah lama tertahan seperti meledak. Bangun, bentaknya. Ketika Nadira mencoba bergerak, kaki Raka menyentuh tubuhnya, lebih seperti tendangan frustrasi daripada serangan terarah, tapi tetap cukup membuat tubuh Nadira terguncang. Mira tidak menahan. Ia hanya berdiri, menatap dengan wajah dingin. Sudah cukup, katanya akhirnya, tapi bukan untuk melindungi Nadira. Kalau dia memang tidak tahu diri, tidak perlu dipertahankan. Nadira masih di lantai, napasnya tidak teratur, tubuhnya gemetar. Bukan hanya karena sakit, tapi karena sesuatu yang akhirnya pecah di dalam dirinya. Batas terakhir. Keluar saja dari rumah ini, lanjut Mira, suaranya tegas. Daripada terus bikin masalah. Nadira menatap ke arah mereka berdua. Ia menunggu. Satu kata saja dari Raka. Satu tanda bahwa semua ini akan berhenti. Namun Raka hanya berdiri diam. Tidak menahan. Tidak menolak. Itu sudah cukup. Dengan sisa tenaga yang ada, Nadira mencoba berdiri. Tangannya berpegangan pada dinding. Kakinya lemah. Ia tidak membawa apa-apa. Tidak sempat. Tidak diberi kesempatan. Langkahnya pelan menuju pintu. Setiap langkah terasa seperti meninggalkan sesuatu. Bukan hanya rumah, tapi harapan yang selama ini ia pegang. Saat pintu terbuka, udara luar terasa berbeda. Lebih dingin. Lebih luas. Dan lebih tidak pasti. Ia melangkah keluar. Pintu di belakangnya tertutup. Tidak ada yang memanggil. Tidak ada yang menghentikan. Nadira berdiri di depan rumah. Sendirian. Tubuhnya masih gemetar. Tangannya tetap memegang perutnya. Air matanya akhirnya jatuh.
Namun kali ini bukan karena ingin dimengerti, tapi karena semuanya benar-benar berakhir. Sebuah mobil berhenti tidak jauh dari sana. Pintu terbuka cepat. Nadira. Suara itu langsung dikenali. Dimas berlari mendekat. Wajahnya penuh panik saat melihat kondisi Nadira. "Kamu kenapa?" tanyanya. Matanya langsung memeriksa keadaan Nadira. Nadira tidak langsung menjawab. Ia hanya menatap Dimas, seolah mencoba memastikan bahwa ini nyata. "Aku diusir," ucapnya akhirnya. Suaranya hampir tidak terdengar. Dimas tidak bertanya lagi. Ia langsung membantu Nadira berjalan, memapahnya dengan hati-hati. "Kita ke tempat aman dulu," katanya tegas. Nadira tidak menolak. Untuk pertama kalinya, ia tidak mencoba bertahan. Ia membiarkan dirinya dibawa. Mobil itu bergerak menjauh dari rumah yang tadi ia tinggalkan. Dan di dalam mobil, Nadira bersandar pelan, matanya menutup. Ada rasa sakit, ada rasa takut. Tapi di balik semua itu, ada sesuatu yang baru. Sebuah garis yang sudah benar-benar terlewati. Ia tidak lagi berada di sana. Dan sekarang, tanpa rumah, tanpa kepastian, Nadira harus memilih. Bertahan, dengan caranya sendiri, atau kembali ke tempat yang sudah menghancurkannya. Mobil itu berhenti di depan sebuah klinik kecil. Nadira tidak benar-benar mengingat perjalanan ke sana. Ia hanya ingat bagaimana tubuhnya terasa semakin ringan, bukan karena membaik, tapi karena hampir tidak punya tenaga untuk merasakan apapun. "Nadira, kita sudah sampai." Suara Dimas terdengar pelan, tapi tegas. Tangannya masih memapah Nadira keluar dari mobil. Gerakannya hati-hati, seolah takut menyentuh sesuatu yang rapuh. Di dalam klinik, seorang perawat segera menghampiri. Wajahnya berubah serius begitu melihat kondisi Nadira yang pucat, napasnya tidak stabil, dan tangannya yang terus melindungi perutnya. "Ibu hamil, ya? Sudah berapa bulan?" tanya perawat itu sambil membantu Nadira ke tempat tidur periksa. "Masuk bulan ke-7, jawab Dimas cepat. Suaranya lebih yakin daripada Nadira sendiri. Perawat mengangguk, lalu mulai memeriksa dengan sigap. Nadira hanya bisa berbaring. Matanya menatap langit-langit putih, pikirannya kosong. Namun di balik kosong itu, ada satu kesadaran yang terus berdenyut. Ia tidak punya rumah lagi. Beberapa saat kemudian, dokter datang. Seorang pria parubaya dengan nada bicara tenang, tapi matanya tajam mengamati. "Ibu mengalami kelelahan berat dan tekanan fisik," katanya setelah pemeriksaan. "Ada sedikit kontraksi ringan. Harus istirahat total. Tidak boleh stres." Kalimat itu sederhana, tapi bagi Nadira, terdengar seperti sesuatu yang terlambat. Ia memejamkan mata. Tidak boleh stres. Seolah itu sesuatu yang bisa ia pilih. Dimas berdiri di samping. Wajahnya tegang. "Dok, bayinya aman, kan?" Dokter mengangguk. "Untuk sekarang, iya. Tapi kalau kondisi seperti ini berlanjut, risikonya besar." Dimas menarik napas panjang. Nadira membuka mata perlahan. "Terima kasih," ucapnya pelan. Setelah pemeriksaan selesai, Dimas membawa Nadira ke sebuah rumah kecil. Bukan rumahnya sendiri, tapi rumah kosong milik kerabatnya yang jarang dipakai. "Untuk sementara kamu di sini dulu," katanya. Nadira duduk di sofa, tubuhnya masih lemah, tapi pikirannya mulai kembali. Tempat itu sederhana, sepi, tapi tidak menekan. Untuk pertama kalinya dalam waktu lama, ia tidak mendengar suara yang menyalahkan. Namun justru itu yang membuat pikirannya mulai bekerja lebih keras. "Aku tidak punya apa-apa sekarang," ucapnya tiba-tiba. Dimas yang sedang menuangkan air berhenti sejenak. "Kamu masih punya diri kamu sendiri." Nadira tersenyum tipis. Jawaban itu terdengar baik, tapi tidak cukup untuk menjawab kenyataan. "Aku diusir tanpa apa-apa," lanjutnya. "Tidak ada uang, tidak ada tempat tetap. Bahkan statusku pun masih terikat."
Kata terakhir itu terasa berat. Terikat dengan seseorang yang sudah jelas tidak menginginkannya. Dimas duduk di depan Nadira, menatapnya dengan serius. Makanya kamu tidak bisa diam saja. Nadira mengernyit pelan. Maksud kamu? Kamu harus lawan, kata Dimas tegas. Secara hukum. Nadira langsung menggeleng kecil. Aku tidak ingin ribut. Ini bukan soal ribut, balas Dimas. Ini soal hak kamu. Mereka sudah menyakiti kamu, mengusir kamu, dan memperlakukan kamu seperti bukan siapa-siapa. Nadira terdiam. Ia tahu itu benar. Tapi mengetahui, tidak selalu berarti siap. Aku takut, ucapnya jujur. Dimas tidak langsung menjawab. Ia memberi ruang untuk kata itu. Takut kalau aku tidak kuat, lanjut Nadira. Takut kalau semuanya jadi lebih buruk. Dimas mengangguk pelan. Takut itu wajar. Tapi kalau kamu tidak melakukan apa-apa, mereka akan tetap seperti itu. Dan kamu akan terus ada di posisi yang sama, bahkan kalau kamu tidak kembali ke rumah itu. Kalimat itu membuat Nadira menatapnya. Untuk pertama kalinya, ia melihat sesuatu yang selama ini tidak ia lihat. Bahwa diam tidak lagi melindunginya. Ia hanya memindahkan luka ke tempat lain. Aku tidak tahu harus mulai dari mana, ucap Nadira pelan. Aku bisa bantu cari pengacara, kata Dimas. Orang yang bisa jaga kamu, bukan sekadar menang perkara. Nadira menunduk. Tangannya kembali memegang perutnya. Ia merasakan gerakan kecil dari dalam. Dan itu membuat segalanya terasa lebih nyata. Ini bukan hanya tentang dirinya lagi. Ini tentang masa depan anaknya. Apakah ia akan membiarkan anaknya lahir dalam ketakutan yang sama? Atau ia akan mencoba, meski tidak tahu hasilnya? Malam mulai turun. Lampu rumah kecil itu menyala redup. Nadira duduk sendirian setelah Dimas pamit sebentar untuk mengambil beberapa kebutuhan. Sunyi. Tapi kali ini, sunyi itu tidak menekan. Ia memberi ruang. Ruang untuk berpikir. Ruang untuk memilih. Nadira berdiri perlahan, berjalan ke jendela. Ia menatap keluar, ke jalan yang asing. Tidak ada yang ia kenal di sana. Tapi untuk pertama kalinya, ia tidak merasa lebih asing daripada saat di rumahnya sendiri. Tangannya mengepal pelan. Napasnya ditarik dalam. Aku tidak bisa kembali, bisiknya pada dirinya sendiri. Kalimat itu terasa final. Bukan karena ia tidak mau, tapi karena ia tahu tidak ada lagi tempat untuknya di sana. Dan jika ia tetap diam, maka semua yang terjadi akan dianggap benar. Nadira menutup mata sejenak. Ketakutan itu masih ada. Masih besar. Masih menahan langkahnya. Tapi di balik itu, ada sesuatu yang mulai tumbuh. Keinginan untuk tidak lagi diperlakukan seperti ini. Perlahan, ia membuka mata. Dan untuk pertama kalinya sejak semua ini dimulai, ia membuat keputusan yang tidak hanya tentang bertahan. Aku akan gugat cerai, ucapnya pelan. Suara itu tidak keras, tapi cukup untuk dirinya sendiri. Keputusan itu tidak menghapus rasa takut. Justru, membuatnya semakin nyata. Namun Nadira tidak mundur. Karena kali ini, ia tidak lagi memilih diam. Ia memilih melawan. Meski ia belum tahu seberapa besar harga yang harus ia bayar. Keputusan itu sudah diucapkan. Tapi pagi ini, Nadira baru benar-benar merasakan beratnya. Ia duduk di kursi kecil di ruang tamu rumah sementara itu. Tangannya menggenggam secangkir teh yang sudah dingin. Kata-kata semalam masih terngiang di kepalanya. Aku akan gugat cerai. Sederhana. Tapi konsekuensinya. Tidak. Bagaimana jika ia kalah? Bagaimana jika ia justru semakin hancur? Bagaimana jika Raka benar bahwa ia tidak punya apa-apa? Nadira menutup mata sejenak. Ketakutan itu tidak hilang. Namun kali ini, ia tidak mundur. Pintu terbuka pelan. Dimas masuk,
Diikuti seorang pria yang belum pernah Nadira lihat sebelumnya. Penampilannya rapi, wajahnya tenang, dan cara ia melangkah menunjukkan kepercayaan diri yang tidak berlebihan. "Nadira," kata Dimas. "Ini Pak Arif, pengacara yang aku ceritakan." Pria itu mengangguk sopan. "Selamat pagi." Nadira berdiri perlahan, sedikit canggung. "Pagi." Tatapan Arif tidak menghakimi. Ia memperhatikan Nadira dengan cara yang berbeda, bukan menilai, tapi membaca situasi. "Kita tidak perlu langsung bicara berat," katanya, duduk dengan tenang. "Saya ingin dengar dulu dari Anda." Kalimat itu membuat Nadira terdiam beberapa detik. "Dari Anda?" Sudah lama tidak ada yang memberinya ruang untuk bicara tanpa dipotong. Perlahan, ia mulai menceritakan tentang perlakuan Mira, tentang sikap Raka yang berubah, tentang kejadian di toko, tentang dorongan dan tendangan itu. Suaranya sempat bergetar, tapi ia tidak berhenti. Arif mendengarkan tanpa menyela. Sesekali mencatat, sesekali mengangguk. Ketika Nadira selesai, ruangan menjadi hening sejenak. Arif menutup catatannya. "Anda sadar, ini bukan hanya soal perceraian, kan?" Nadira menatapnya. "Maksudnya?" "Ini juga soal kekerasan dalam rumah tangga," jawab Arif tenang. "Dan itu punya konsekuensi hukum yang jelas." Nadira menelan ludah. Kata itu, kekerasan, terdengar lebih nyata ketika diucapkan oleh orang lain. Seolah mengubah semua yang ia alami menjadi sesuatu yang tidak bisa lagi disangkal. "Apa aku bisa menang?" tanyanya pelan. Arif tidak langsung menjawab. Ia menatap Nadira beberapa detik sebelum berkata, "Ini bukan soal menang atau kalah saja. Ini soal membuktikan kebenaran dan memastikan Anda tidak diperlakukan seperti itu lagi." Jawaban itu tidak memberi kepastian penuh, tapi cukup untuk membuat Nadira bertahan di keputusan yang sudah ia buat. "Kita akan ajukan gugatan cerai," lanjut Arif. "Dan saya akan bantu kumpulkan bukti yang diperlukan. Tapi saya butuh satu hal dari Anda." "Apa?" tanya Nadira. "Jangan ragu di tengah jalan." Kalimat itu sederhana, tapi langsung menekan bagian paling rapuh dalam diri Nadira. Ragu adalah sesuatu yang selama ini selalu ada. Namun kali ini, ia mengangguk pelan. "Aku akan coba." Di tempat lain, suasana jauh berbeda. Raka duduk di ruang tamu rumahnya, memegang dokumen yang baru saja diterimanya. Wajahnya tidak menunjukkan keterkejutan, lebih kepada ketidakpercayaan yang bercampur dengan ejekan. "Gugatan cerai," ulangnya sambil tertawa pendek. Mira duduk di sampingnya, membaca sekilas isi dokumen itu. Berani juga dia. Raka melempar berkas itu ke meja. Dia pikir dia siapa? Mira tersenyum tipis. Perempuan yang tidak tahu diri. Raka berdiri, berjalan mondar-mandir. Dia tidak punya apa-apa. Tidak punya uang. Tidak punya keluarga yang jelas. "Mau lawan aku pakai apa?" Nada suaranya penuh keyakinan. Bukan karena ia yakin benar, tapi karena ia tidak ingin terlihat kalah. Mira mengangguk setuju. Dia cuma mengandalkan emosi. Orang seperti itu tidak akan tahan lama. Raka berhenti, menatap ke arah pintu kamar yang kini kosong. Untuk sesaat, bayangan Nadira muncul di pikirannya. Wajahnya saat terakhir kali pergi, tatapannya yang tidak lagi memohon. Namun ia langsung menepisnya. "Itu cuma ancaman kosong," katanya, lebih pada dirinya sendiri. Dia akan menyerah. Mira menepuk bahunya. "Ibu yakin itu?" Kembali ke rumah kecil itu, Nadira duduk setelah Arif pergi. Dokumen awal sudah disiapkan. Langkah pertama sudah diambil. Tapi sekarang, semuanya terasa lebih nyata. Ia bukan lagi hanya korban yang bertahan. Ia sudah menjadi pihak yang melawan. Dan itu menakutkan. "Kalau mereka balik menyerang aku bagaimana?" tanyanya pelan pada Dimas.
Dimas menatapnya serius. Kemungkinan itu ada. Jawaban jujur itu membuat Nadira menarik napas dalam. Tapi kamu tidak sendiri, lanjut Dimas. Kalimat itu menenangkan. Sedikit. Namun Nadira tahu, pada akhirnya, ia tetap harus menghadapi semuanya sendiri. Malam itu, Nadira duduk di depan meja kecil. Di depannya, ada dokumen yang harus ia tanda tangani. Tangannya sedikit gemetar. Sekali tanda tangan itu diberikan, tidak ada jalan kembali. Ia memejamkan mata sejenak, mengingat semua yang terjadi. Semua kata-kata, semua perlakuan. Dan perlahan, ia membuka mata. Pena itu bergerak. Tanda tangan itu tercipta. Kecil, tapi cukup untuk mengubah arah hidupnya. Namun begitu selesai, perasaan yang datang bukan lega, melainkan sesuatu yang lebih berat. Kesadaran bahwa sekarang, semuanya benar-benar dimulai. Dan Nadira tidak tahu seberapa jauh ia harus bertahan untuk sampai ke akhir. Tanda tangan itu masih terasa di ujung jari Nadira. Sejak malam ia menorehkannya di atas kertas. Hidupnya seperti bergerak tanpa jeda menuju sesuatu yang tidak bisa ia hentikan lagi. Pagi ini, ia duduk di kursi panjang ruang tunggu pengadilan. Tangannya saling menggenggam, mencoba menenangkan getaran halus yang tidak mau hilang. Ruang itu dingin. Bukan hanya karena pendingin udara, tapi karena suasananya. Orang-orang datang dengan cerita masing-masing. Dan hari ini, Nadira menjadi salah satunya. Dimas duduk di sampingnya, tidak banyak bicara. Kehadirannya cukup untuk memberi rasa bahwa Nadira tidak sepenuhnya sendiri. Di sisi lain, pengacara Arif berdiri beberapa langkah dari mereka, berbicara singkat dengan petugas. Wajahnya tetap tenang seperti biasa. Nadira, panggil Arif kemudian, mendekat. Sidang pertama ini biasanya masih tahap awal. Kamu cukup jawab sesuai yang kamu alami. Tidak perlu dilebihkan, tidak perlu ditahan. Nadira mengangguk pelan. Tidak dilebihkan, tapi juga tidak ditahan. Itu justru bagian tersulit. Pintu ruang sidang terbuka. Dan di sanalah Nadira melihat mereka. Raka berdiri dengan jas rapi, wajahnya masih menunjukkan keyakinan yang sama seperti sebelumnya. Di sampingnya, Mira duduk tegak, tatapannya langsung jatuh pada Nadira. Dingin, menilai, tanpa rasa bersalah. Untuk sesaat, langkah Nadira terasa berat. Semua kenangan kembali. Semua kata-kata. Semua perlakuan. Namun kali ini, ia tidak mundur. Ia melangkah masuk. Persidangan dimulai dengan formalitas yang terasa jauh dari emosi yang sebenarnya terjadi. Hakim membuka sidang, lalu memberikan kesempatan bagi masing-masing pihak untuk menyampaikan. Arif berdiri lebih dulu. Dengan suara tenang dan terstruktur, ia mulai menjelaskan alasan gugatan, tentang perlakuan yang tidak layak, tekanan mental, hingga kekerasan fisik yang dialami Nadira. Setiap kata terdengar jelas di ruangan itu. Dan setiap kata, seperti membuka kembali luka yang belum sepenuhnya kering. Nadira duduk diam, mendengarkan ceritanya sendiri disampaikan oleh orang lain. Raka menghela napas pelan, lalu tersenyum tipis, senyum yang menunjukkan ketidakpercayaan. Ketika gilirannya berbicara, ia berdiri dengan percaya diri. Yang mulia, saya tidak pernah bermaksud menyakiti istri saya, katanya. Kalaupun ada konflik, itu hal biasa dalam rumah tangga. Nada suaranya tenang, terlalu tenang. Dan soal kekerasan itu, lanjutnya, itu hanya dibesar-besarkan. Saya tidak pernah melakukan sesuatu yang membahayakan. Nadira menunduk. Kalimat itu tidak asing. Itu cara yang sama seperti sebelumnya. Mengecilkan, menyangkal, menghapus. Seolah semua yang ia rasakan tidak pernah terjadi. Arif tidak langsung menyela. Ia hanya mencatat, menunggu. Kemudian, satu nama dipanggil. Bu Rini. Nadira menoleh. Bu Rini berjalan masuk dengan langkah hati-hati. Wajahnya terlihat tegang, tapi matanya tegas.
Ia duduk di kursi saksi. Tangannya menggenggam tas kecilnya erat. "Silakan sampaikan apa yang Anda ketahui," kata hakim. Bu Rini menarik napas dalam. "Saya tetangga mereka," katanya pelan, tapi jelas. "Saya sering melihat bagaimana Nadira diperlakukan." Mira langsung menghela napas, seolah tidak setuju. Namun Bu Rini melanjutkan. "Dia sering dimarahi, bahkan saat sedang hamil. Saya pernah lihat dia hampir jatuh karena kelelahan. Dan, hari itu," suaranya sedikit bergetar, "saya dengar langsung bagaimana dia dibentak di depan saya." Ruang sidang menjadi lebih sunyi. Tidak ada dramatisasi. Tidak ada emosi berlebihan. Tapi justru itu yang membuat semuanya terasa lebih nyata. "Apakah Anda pernah melihat kekerasan fisik secara langsung?" tanya Arif. Bu Rini terdiam sejenak. "Tidak secara langsung. Tapi saya lihat kondisinya setelah itu. Dan, itu bukan kondisi orang yang baik-baik saja." Raka menggeleng pelan, tersenyum tipis seolah semua itu tidak berarti. "Itu hanya persepsi," katanya ketika diberi kesempatan bicara. "Tetangga sering salah paham." Namun kali ini, suaranya tidak setenang sebelumnya. Ada sedikit ketegangan yang mulai terlihat. Nadira memperhatikan. Untuk pertama kalinya, ia melihat retakan kecil di keyakinan Raka. Tidak besar, tapi cukup untuk terlihat. Sidang berlanjut dengan beberapa pertanyaan lain, lalu ditutup untuk hari itu. Orang-orang mulai berdiri. Suasana kembali menjadi biasa. Namun bagi Nadira, semuanya terasa berbeda. Ia berdiri perlahan. Napasnya masih berat. Bu Rini mendekat, menatapnya dengan mata hangat. "Saya hanya bilang yang saya lihat." Nadira mengangguk. Matanya sedikit berkaca-kaca. "Terima kasih, Bu." Di sisi lain, Raka berdiri bersama Mira. "Kamu tidak perlu khawatir," kata Mira pelan. "Itu belum cukup." Raka mengangguk, tapi kali ini tidak langsung menjawab. Tatapannya sempat beralih ke arah Nadira. Ada sesuatu di sana. Bukan penyesalan, tapi kegelisahan kecil yang mulai tumbuh. Namun seperti biasa, ia menutupinya. Kembali ke ekspresi dingin yang sama. Nadira melihat itu. Dan untuk pertama kalinya, ia tidak merasa hancur. Ia hanya mencatat bahwa ini belum selesai dan tidak akan mudah. Di luar gedung pengadilan, Nadira berdiri beberapa saat, menghirup udara dalam-dalam. "Aku bisa lanjut," ucapnya pelan. Bukan kepada siapa-siapa, tapi kepada dirinya sendiri. Namun di balik itu, ada tekanan baru yang muncul. Kesadaran bahwa lawan yang ia hadapi tidak akan menyerah begitu saja. Dan Nadira tahu, langkah berikutnya akan lebih berat. Tapi kali ini, ia tidak lagi hanya bertahan. Ia sudah mulai berdiri. Langkah Nadira terasa lebih mantap saat memasuki ruang sidang hari itu. Bukan karena ia sudah tidak takut. Justru sebaliknya, ia tahu tekanan akan semakin besar. Tapi setelah sidang sebelumnya, ada sesuatu yang berubah dalam dirinya. Ia tidak lagi hanya bertahan dari serangan. Ia mulai menghadapi. Meski begitu, ketika ia duduk di kursinya, tangannya tetap dingin. Dimas duduk di sampingnya seperti biasa, memberi kehadiran yang tenang. Pengacara Arif sudah berdiri di depan, membuka berkas-berkasnya dengan rapi, wajahnya tetap datar, tidak memberi petunjuk apapun. Di sisi lain, Raka dan Mira tampak lebih siap dari sebelumnya. Raka berdiri dengan postur tegak, seolah ingin menunjukkan bahwa ia masih memegang kendali. Mira duduk dengan ekspresi yang sama, dingin, penuh keyakinan bahwa semua ini hanya sementara. Namun hari itu, ada sesuatu yang berbeda. Arif tidak langsung memulai seperti biasanya. Ia berdiri, lalu berkata dengan suara tenang, "Yang mulia, hari ini kami ingin menghadirkan saksi tambahan." Hakim mengangguk. "Silakan." Pintu samping ruang sidang terbuka. Seorang pria masuk. Usianya sekitar 50-an,
berpakaian rapi, langkahnya tenang tapi tegas. Wajahnya menunjukkan wibawa yang tidak dibuat-buat. Begitu ia melangkah masuk, beberapa orang di ruangan itu langsung memperhatikannya. Bukan karena dikenali, tapi karena kehadirannya yang berbeda. Nadira yang awalnya hanya melihat sekilas, mendadak membeku. Tangannya langsung menegang. Napasnya tertahan. "Pak Surya," bisiknya hampir tanpa suara. Nama itu keluar begitu saja. Dimas menoleh cepat, menangkap perubahan itu. "Kamu kenal dia?" Namun Nadira tidak menjawab. Matanya tidak lepas dari pria itu. Pak Surya. Sosok yang selama ini hanya ada dalam ingatan yang ia coba tekan. Sosok yang seharusnya tidak muncul di sini. Ruang sidang terasa mengecil. Suara-suara di sekitarnya meredup. Yang ada hanya satu pertanyaan yang berulang di kepala Nadira. Kenapa dia ada di sini? Pak Surya duduk di kursi saksi, lalu menatap lurus ke depan. Namun sebelum hakim bertanya, matanya sempat beralih dan bertemu dengan mata Nadira. Ada jeda. 1 detik, 2 detik, dan di dalam tatapan itu, ada sesuatu yang tidak pernah hilang. Penyesalan. "Silakan sampaikan hubungan Anda dengan pihak terkait," kata hakim. Pak Surya menarik napas pelan. Ia berhenti sejenak, seolah memilih kata yang tepat. "Ayah kandung Nadira." Kalimat itu jatuh seperti sesuatu yang terlalu berat untuk langsung dipahami. Ruangan hening. Raka langsung menoleh tajam ke arah Nadira. Mira membeku di tempatnya. Dimas menatap Nadira dengan kaget. Dan Nadira sendiri hanya duduk diam. Seolah kata itu bukan sesuatu yang baru, tapi sesuatu yang selama ini ia simpan, dan sekarang terpaksa keluar. Arif melanjutkan dengan tenang, "Pak Surya juga merupakan pemilik perusahaan tempat beberapa bukti finansial kami ajukan." Raka mengerutkan kening. Apa maksudnya ini? Namun tidak ada yang menjawabnya langsung. Pak Surya kembali berbicara. "Saya sudah lama mencari Nadira. Dan ketika saya mengetahui kondisinya sekarang, saya tidak bisa diam." Nada suaranya tidak tinggi, tapi cukup untuk mengisi ruangan. "Saya tahu bagaimana dia dibesarkan," lanjutnya. "Dan saya tahu, dia tidak pernah bergantung pada siapapun untuk hidupnya." Kalimat itu seperti memutar balik semua tuduhan yang selama ini dilemparkan pada Nadira. Mira langsung bereaksi. Ini tidak masuk akal. Tiba-tiba saja muncul dan mengaku. "Cukup," potong hakim tegas. Namun Mira tidak benar-benar diam. Wajahnya menunjukkan ketidakpercayaan yang bercampur dengan kegelisahan. Raka berdiri sedikit dari kursinya. Kalau memang benar, kenapa selama ini dia tidak pernah bilang? Semua mata kembali ke Nadira. Pertanyaan itu tidak hanya datang dari Raka, tapi juga dari dalam dirinya sendiri. Nadira perlahan mengangkat wajahnya. Ia menatap Pak Surya, lalu menatap ke arah hakim, dan akhirnya menatap Raka. "Aku tidak ingin dinilai karena itu," ucapnya pelan. Suara itu tidak keras, tapi cukup untuk membuat semua orang diam. "Aku ingin diterima sebagai diriku sendiri," lanjutnya. Ada jeda. Dan dalam jeda itu, semua yang selama ini terjadi terasa lebih jelas. Semua hinaan, semua tuduhan, semua perlakuan yang didasarkan pada anggapan bahwa ia tidak punya apa-apa. Raka mundur sedikit. Wajahnya berubah. Bukan hanya marah, tapi terguncang. Namun seperti biasa, ia tidak membiarkan itu terlihat terlalu lama. "Ini bisa saja diatur," katanya, mencoba kembali ke posisinya. "Bisa saja semua ini hanya rekayasa." Mira langsung mengangguk. "Benar. Kita tidak tahu kebenarannya." Namun kali ini, suara mereka tidak sekuat sebelumnya. Ada sesuatu yang sudah berubah. Sesuatu yang tidak bisa lagi mereka kendalikan. Sidang berlanjut dengan penjelasan tambahan, dokumen,
dan keterangan yang mulai mengarah ke satu hal. Bahwa Nadira bukanlah perempuan tanpa latar belakang seperti yang selama ini mereka yakini. Dan lebih dari itu, ia adalah seseorang yang selama ini mereka remehkan, tanpa pernah benar-benar mengenalnya. Ketika sidang ditutup, ruangan masih terasa penuh dengan ketegangan. Nadira berdiri perlahan. Langkahnya terasa lebih berat dari sebelumnya. Bukan karena lemah, tapi karena semuanya akhirnya terbuka. Dimas mendekat. Kamu tidak pernah cerita. Nadira menggeleng pelan. Aku tidak ingin itu jadi alasan orang memperlakukan aku berbeda. Ia menatap ke arah pintu, tempat Pak Surya tadi keluar. Perasaannya campur aduk. Bukan hanya lega, bukan hanya marah, tapi juga kehilangan sesuatu yang tidak pernah benar-benar ia miliki. Di sisi lain, Raka berdiri diam. Tatapannya kosong beberapa detik. Mira memegang lengannya. Kita masih bisa lawan ini. Raka mengangguk. Tapi kali ini, tidak secepat sebelumnya. Karena untuk pertama kalinya, ia mulai menyadari bahwa ia mungkin telah meremehkan seseorang yang sebenarnya tidak pernah berada di bawahnya. Di luar gedung, Nadira berdiri sendiri sejenak. Angin menyentuh wajahnya. Dan untuk pertama kalinya sejak semuanya dimulai, ia merasa tidak lagi bersembunyi. Namun justru itu yang membuat tekanan baru muncul. Sekarang semua orang tahu siapa dirinya. Dan itu berarti semua keputusan yang ia ambil akan memiliki konsekuensi yang jauh lebih besar. Nadira menutup mata sejenak, lalu membukanya perlahan. Ia tidak bisa kembali. Dan sekarang, ia juga tidak bisa lagi bersembunyi. Langkah berikutnya akan menentukan siapa dirinya sebenarnya. Langkah Nadira terasa berbeda hari ini. Bukan lebih ringan, tapi lebih pasti. Sejak sidang terakhir, tidak ada lagi yang bisa ia sembunyikan. Identitasnya sudah terbuka, masa lalunya mulai muncul ke permukaan, dan semua mata kini melihatnya bukan sebagai perempuan lemah yang dulu mereka remehkan. Namun justru itu yang membuat hatinya terasa lebih berat. Karena pertanyaan yang selama ini ia hindari, kini harus ia jawab sendiri. Apakah aku tetap menjadi diriku? Atau berubah menjadi apa yang mereka lihat sekarang? Ruang sidang kembali penuh. Suasana tidak lagi sama seperti sebelumnya. Ada ketegangan yang lebih nyata, lebih tajam. Semua orang tahu, hari ini bukan sekadar lanjutan. Ini titik penentuan. Nadira duduk di tempatnya. Tangannya tidak lagi gemetar seperti sebelumnya. Ia memegang perutnya sesekali, merasakan gerakan kecil yang kini menjadi pengingat paling kuat, bahwa ia tidak boleh goyah. Di sisi lain, Raka tampak berbeda. Ia masih berdiri tegak, tapi ada sesuatu yang hilang dari dirinya. Keyakinan. Tatapannya sesekali beralih ke arah Nadira, namun cepat-cepat dialihkan kembali. Mira duduk di sampingnya, masih mencoba mempertahankan sikap tegasnya. Namun garis wajahnya tidak setenang dulu. Sidang dimulai. Pengacara Arif berdiri, lalu membuka berkas terakhirnya. Yang mulia, katanya tenang, hari ini kami akan menyampaikan alasan utama klien kami selama ini menyembunyikan identitasnya. Kalimat itu membuat ruangan kembali hening. Semua menunggu. Arif menoleh sedikit ke arah Nadira, memberi isyarat halus. Dan untuk pertama kalinya, Nadira berdiri sendiri. Tidak lagi bersembunyi di balik orang lain. Aku tidak pernah berniat menipu siapapun, ucap Nadira pelan, tapi jelas. Suara itu mengisi ruangan tanpa perlu ditinggikan. Aku hanya ingin hidup sebagai diriku sendiri. Ia menatap ke arah hakim, lalu perlahan beralih ke arah Raka. Aku lahir dari keluarga yang punya segalanya, lanjutnya. Tapi aku tidak pernah merasa punya tempat di sana. Pak Surya yang duduk di belakang menunduk sedikit, tidak menyela. Ayahku sibuk dengan dunianya. Aku tumbuh dengan rasa tidak benar-benar dilihat, kata Nadira. Jadi ketika aku memilih hidup sederhana, aku ingin memastikan
bahwa orang yang bersamaku menerima aku bukan karena siapa aku di atas kertas. Raka menatapnya. Untuk pertama kalinya, ia benar-benar mendengarkan. Aku memilih diam tentang itu, lanjut Nadira. Karena aku ingin percaya bahwa aku bisa dicintai tanpa semua itu. Kalimat itu terasa seperti membuka sesuatu yang selama ini terkunci. Dan dalam keheningan itu, semua yang telah terjadi mulai terasa lebih nyata. Mira menggenggam tangannya sendiri, wajahnya menegang. Raka menunduk sedikit. Aku tidak pernah meminta apa-apa. Suara Nadira mulai sedikit bergetar, tapi ia tidak berhenti. Aku hanya ingin dihargai. Ruangan tetap sunyi. Tidak ada yang menyela. Karena tidak ada lagi yang bisa dipotong. Semua sudah jelas. Raka perlahan berdiri. Kali ini, bukan dengan keyakinan, melainkan dengan sesuatu yang lebih rapuh. Penyesalan. Nadira. Suaranya tidak setegas sebelumnya. Aku tidak tahu. Kalimat itu keluar pelan. Tidak ada pembelaan. Tidak ada penyangkalan. Hanya satu hal. Ketidaktahuan yang terlambat. Nadira menatapnya. Dan di dalam tatapan itu, tidak ada lagi harapan. Aku tidak pernah minta kamu tahu, jawab Nadira. Sederhana. Tapi cukup untuk menjelaskan semuanya. Raka melangkah satu langkah ke depan. Aku salah. Kalimat itu menggantung di udara. Berat. Tapi tidak cukup. Aku seharusnya tidak memperlakukan kamu seperti itu. Lanjutnya, suaranya mulai pecah. Aku terbawa keadaan. Aku tidak sadar. Nadira diam. Ia mendengarkan. Namun tidak lagi menyerap. Karena sesuatu di dalam dirinya sudah berubah. Sekarang aku tahu, kata Raka. Dan aku ingin memperbaiki semuanya. Mira menoleh cepat. Raka. Tolong, Bu, potong Raka pelan. Ia menatap Nadira lagi. Kita bisa mulai lagi, ucapnya. Aku akan berubah. Kalimat itu dulu adalah sesuatu yang mungkin akan membuat Nadira bertahan. Namun sekarang, tidak lagi. Nadira menarik napas dalam. Tangannya kembali menyentuh perutnya. Ia merasakan kehidupan kecil di dalamnya, yang selama ini menjadi alasan ia bertahan. Dan sekarang, menjadi alasan ia tidak kembali. Aku sudah terlalu lama mencoba bertahan sendiri, ucapnya pelan. Raka terdiam. Aku tidak pergi karena aku lemah, lanjut Nadira. Aku pergi karena aku akhirnya sadar. Aku tidak seharusnya diperlakukan seperti itu. Matanya tidak berkaca-kaca. Tidak lagi. Karena ia tidak sedang meminta. Ia sedang menegaskan. Aku tidak bisa kembali, katanya. Kalimat itu jatuh dengan tenang. Tapi dampaknya menghancurkan. Raka membeku di tempatnya. Mira tidak lagi bicara. Untuk pertama kalinya, mereka tidak punya jawaban. Bukan karena tidak mau, tapi karena tidak ada yang bisa membalikan apa yang sudah terjadi. Sidang ditutup dengan suasana yang tidak lagi sama. Tidak ada lagi pertanyaan besar. Tidak ada lagi hal yang disembunyikan. Semua sudah terbuka. Dan keputusan tinggal menunggu waktu. Di luar ruang sidang, Nadira berjalan keluar perlahan. Dimas menunggu di sana, tapi tidak langsung bicara. Ia tahu, ini bukan momen untuk kata-kata. Nadira berhenti sejenak, menarik napas panjang. Untuk pertama kalinya, ia tidak merasa tertekan. Namun bukan berarti semuanya selesai. Justru sebaliknya. Sekarang, ia benar-benar sendiri, tanpa rumah lama, tanpa identitas yang disembunyikan, tanpa alasan untuk kembali. Ia menatap ke depan. Dan untuk pertama kalinya, pertanyaannya bukan lagi haruskah aku bertahan? Tapi, siapa aku setelah ini semua berakhir? Pertanyaan itu masih menggantung di dalam diri Nadira. Siapa aku setelah ini semua berakhir? Sejak hari terakhir sidang,
Tidak ada lagi yang benar-benar ia sembunyikan. Tapi justru karena semuanya sudah terbuka, hidup terasa kosong di beberapa bagian. Bukan kehilangan arah, tapi seperti berdiri di tempat baru yang belum ia kenali. Pagi itu, Nadira duduk di teras rumah kecil yang selama ini menjadi tempatnya bertahan. Udara terasa lebih tenang, namun pikirannya tidak sepenuhnya ikut tenang. Tangannya menyentuh perutnya perlahan. Gerakan kecil dari dalam selalu datang di saat-saat seperti ini. Menguatkan, sekaligus mengingatkan bahwa ia tidak bisa lagi kembali menjadi orang yang sama. Suara mobil berhenti di depan rumah membuat Nadira menoleh. Jantungnya berdegup sedikit lebih cepat. Ia tahu, sebelum melihat, pintu mobil terbuka. Raka turun lebih dulu. Diikuti Mira. Tidak ada kemarahan di wajah mereka kali ini. Tidak ada tatapan merendahkan. Yang ada, sesuatu yang lebih asing. Keraguan. Nadira berdiri perlahan. Tubuhnya tidak lagi selemah dulu, tapi tetap berhati-hati. Dimas yang berada di dalam rumah langsung keluar begitu melihat mereka. Ia berdiri di samping Nadira, tidak menghalangi, tapi jelas menunjukkan bahwa Nadira tidak sendirian. Raka melangkah mendekat, pelan. Langkah yang berbeda dari sebelumnya. Nadira. Suaranya rendah. Tidak lagi penuh tekanan. Nadira tidak menjawab. Ia hanya menatap. Menunggu. Mira yang biasanya paling cepat bicara, kali ini justru terlihat ragu. Namun akhirnya ia membuka suara. "Ibu, ingin bicara," katanya. Nadanya jauh lebih lembut dari biasanya. Kata ibu yang dulu terasa menekan, kini terdengar asing. Nadira tetap diam. Memberi ruang. Raka menarik napas panjang, seolah mengumpulkan keberanian yang dulu tidak pernah ia butuhkan. "Aku salah," katanya. Langsung. Tanpa pembelaan. Tanpa penjelasan panjang. Kalimat itu sederhana. Tapi bagi Raka, terasa seperti mengakui sesuatu yang selama ini ia tolak. Nadira memperhatikan. Ia mendengar. Namun tidak langsung bereaksi. "Aku tidak seharusnya memperlakukan kamu seperti itu," lanjut Raka. "Aku terlalu sibuk menyalahkan keadaan, sampai tidak sadar apa yang aku lakukan ke kamu." Suaranya mulai berubah. Lebih pelan. Lebih rapuh. Mira menunduk sedikit, lalu ikut berbicara. "Ibu juga salah." Kalimat itu keluar pelan. Tidak lagi penuh keyakinan seperti dulu. "Ibu terlalu cepat menilai kamu," lanjutnya. "Ibu tidak pernah benar-benar mencoba memahami kamu." Nadira menarik napas dalam. Kata-kata itu adalah sesuatu yang dulu mungkin akan ia tunggu. Mungkin akan ia harapkan. Namun sekarang, rasanya berbeda. Bukan karena tidak berarti, tapi karena datang setelah semuanya terlambat. "Aku tidak datang untuk membenarkan apapun," kata Raka lagi. "Aku cuma ingin minta maaf." Nadira akhirnya membuka suara. "Maaf?" ulangnya pelan. Bukan mengejek, tapi memastikan. Raka mengangguk. "Iya." Ada jeda. Angin pagi bergerak pelan di antara mereka. Dan dalam keheningan itu, semua kenangan terasa hadir tanpa perlu dipanggil. Semua kata kasar. Semua tuduhan. Semua perlakuan. Nadira menatap Raka lebih lama. Lalu menatap Mira. Dan akhirnya, ia berbicara. "Maaf tidak menghapus apa yang sudah terjadi." Kalimat itu keluar tenang. Tidak keras. Tapi tegas. Raka terdiam. Mira mengangkat wajahnya perlahan. "Aku tidak bilang aku tidak mendengar," lanjut Nadira. "Aku dengar. Aku paham." Ia berhenti sejenak. Tangannya kembali menyentuh perutnya. Seolah memastikan dirinya tetap berada di tempat yang benar. Tapi luka itu tetap ada. Tidak ada nada marah. Tidak ada emosi meledak. Justru karena itu, terasa lebih dalam. Raka menelan ludah. "Aku bisa berubah,"
katanya cepat, seolah takut kehilangan kesempatan. Aku akan buktikan. Nadira menggeleng pelan. Bukan karena tidak percaya, tapi karena itu bukan lagi yang ia cari. Aku tidak butuh kamu berubah untuk aku, ucapnya. Raka membeku. Kalimat itu tidak ia duga. Aku butuh kamu berubah untuk dirimu sendiri, lanjut Nadira. Tapi itu bukan alasan untuk aku kembali. Mira menatap Nadira, kali ini tanpa penilaian. Hanya mencoba menerima. Kamu tidak bisa menghapus semua yang sudah kamu lakukan, kata Nadira lagi. Dan aku tidak bisa berpura-pura semuanya tidak pernah terjadi. Suasana menjadi berat, namun tidak kacau. Karena semuanya sudah jelas. Raka menunduk. Bahunya yang dulu selalu tegak, kini terlihat jatuh. Untuk pertama kalinya, ia tidak mencoba menyangkal. Tidak mencoba membela diri. Ia hanya menerima. Aku kehilangan kamu, ucapnya pelan. Bukan pertanyaan. Bukan protes. Tapi pengakuan. Dan mungkin, itu yang paling jujur dari semuanya. Nadira tidak menjawab. Karena tidak ada yang perlu dijawab. Ia tidak pergi sekarang. Ia sudah pergi. Sejak lama. Hanya saja, Raka baru menyadarinya hari ini. Dimas berdiri diam di samping, memperhatikan tanpa ikut campur. Ia tahu, ini bukan lagi tentang konflik luar. Ini tentang konsekuensi. Raka mengangkat wajahnya lagi, matanya terlihat lebih kosong. Kalau waktu bisa diulang, katanya pelan. Nadira memotong dengan lembut, tapi tidak bisa. Kalimat itu menutup semuanya. Tidak ada lagi ruang untuk harapan yang sama. Tidak ada lagi celah untuk kembali. Mira menarik napas panjang, lalu mengangguk kecil. Seolah akhirnya menerima sesuatu yang selama ini ia tolak. Kami mengerti, ucapnya. Meski jelas, itu tidak mudah. Raka tidak langsung bergerak. Namun akhirnya, ia mundur satu langkah. Langkah kecil. Tapi cukup untuk menunjukkan bahwa ia benar-benar kehilangan kendali atas semuanya. Tanpa kata lagi, mereka berbalik, masuk ke mobil, dan pergi. Nadira berdiri di tempatnya, tidak mengejar, tidak memanggil. Ia hanya melihat, sampai mobil itu benar-benar hilang. Sunyi kembali. Namun kali ini, bukan sunyi yang menekan, melainkan sunyi yang memberi ruang. Nadira menarik napas panjang. Ada sesuatu yang terasa lepas. Bukan luka, tapi keterikatan. Namun bersamaan dengan itu, muncul tekanan baru. Sekarang tidak ada lagi masa lalu yang menahannya. Tidak ada lagi konflik yang mengikatnya di tempat yang sama. Artinya, ia benar-benar harus melangkah ke depan. Sendiri. Nadira menunduk. Tangannya kembali di perutnya. Apa aku siap? Bisiknya pelan. Tidak ada jawaban langsung. Hanya gerakan kecil dari dalam. Namun itu cukup. Karena untuk pertama kalinya, pertanyaannya bukan lagi tentang bertahan. Tapi tentang bagaimana ia akan hidup setelah semua ini benar-benar selesai. Pertanyaan itu akhirnya terjawab. Bukan dengan kata-kata, tapi dengan langkah. Hari itu, Nadira berdiri kembali di ruang sidang yang sama. Namun perasaannya tidak lagi seperti sebelumnya. Tidak ada gemetar, tidak ada napas yang tertahan. Yang ada, hanya kesadaran penuh. Ia sudah melewati semuanya. Di sampingnya, Dimas duduk tenang seperti biasa. Tidak pernah memaksa, tidak pernah mengambil alih. Hanya hadir sebagai penyeimbang saat Nadira hampir runtuh. Di depan, pengacara Arif membuka berkas terakhir dengan wajah yang tetap datar. Namun kali ini ada sedikit kelegaan yang tidak ia sembunyikan sepenuhnya. Raka berdiri di sisi lain. Jasnya masih rapi. Namun dirinya tidak lagi sama. Bahunya tidak lagi tegak seperti dulu. Tatapannya tidak lagi penuh keyakinan. Ia berdiri seperti seseorang yang akhirnya memahami apa yang telah ia hilangkan.
Mira duduk di sampingnya. Tidak lagi mengangkat dagu dengan penuh penilaian. Ia diam. Mungkin untuk pertama kalinya. Benar-benar diam. Hakim membuka sidang terakhir dengan suara tegas. Putusan dibacakan. Kalimat demi kalimat terdengar jelas. Tidak terburu-buru, tidak dramatis. Namun cukup untuk mengakhiri semuanya. Perceraian dikabulkan. Satu kalimat itu menutup semua yang selama ini terbuka. Nadira tidak langsung bereaksi. Ia hanya menarik napas panjang. Bukan lega yang meledak, tapi pelepasan yang perlahan. Seperti sesuatu yang selama ini mengikat, akhirnya dilepaskan tanpa perlu dipaksa. Raka menunduk. Matanya sempat terpejam. Dan di dalam diam itu, penyesalan yang selama ini ia tahan akhirnya tidak bisa lagi disembunyikan. Namun tidak ada yang ia katakan. Karena ia tahu, tidak ada lagi yang bisa diubah. Sidang ditutup. Orang-orang mulai keluar satu persatu. Namun Nadira tetap berdiri sejenak di tempatnya. Ia menatap kursi-kursi kosong. Mengingat semua yang telah terjadi di ruangan itu. Semua luka. Semua keputusan. Dan semua perubahan. Dimas mendekat. Sudah selesai. Nadira mengangguk pelan. Iya, jawabnya. Satu kata. Tapi cukup untuk menandai akhir. Sekaligus awal. Di luar gedung pengadilan, udara terasa berbeda. Bukan karena tempatnya berubah. Tapi karena Nadira tidak lagi berdiri sebagai orang yang sama. Pak Surya menunggu di luar. Ia berdiri sedikit jauh. Seolah memberi ruang. Tidak memaksa. Tidak mendekat tanpa izin. Namun kehadirannya jelas. Sebagai seseorang yang ingin memperbaiki. Tanpa menguasai. Nadira. Panggilnya pelan. Nadira menoleh. Tatapan mereka bertemu. Tidak ada kemarahan. Tidak ada tuntutan. Hanya dua orang. Yang sama-sama mencoba memahami jarak yang pernah ada di antara mereka. Aku tidak akan memaksa kamu kembali, kata Pak Surya. Tapi pintu itu selalu terbuka. Nadira terdiam. Kalimat itu tidak menekan. Tidak seperti dulu. Ia berjalan mendekat beberapa langkah. Kalau aku kembali, ucapnya pelan, aku ingin datang sebagai diriku sendiri. Bukan sebagai anak yang hilang. Bukan sebagai pewaris yang ditarik kembali. Tapi sebagai seseorang yang memilih. Pak Surya mengangguk. Untuk pertama kalinya, ia tidak mencoba menambahkan apapun. Karena ia mengerti. Ini bukan tentang mengambil kembali. Ini tentang memberi ruang. Hari-hari berikutnya tidak langsung berubah drastis. Nadira tidak tiba-tiba masuk ke dunia besar yang selama ini ia tinggalkan. Ia datang perlahan. Belajar kembali. Mengenali. Dan yang terpenting, memilih batasnya sendiri. Ia mulai bekerja di salah satu perusahaan milik ayahnya. Bukan di posisi tinggi. Bukan sebagai pemilik. Tapi sebagai seseorang yang ingin memahami dari bawah. Orang-orang mulai mengenalnya. Bukan hanya sebagai anak Pak Surya. Tapi sebagai Nadira. Yang bekerja dengan tenang, tegas, dan tidak lagi mencari pengakuan. Dimas tetap ada. Namun tidak pernah melangkah lebih jauh dari yang Nadira izinkan. Ia tetap menjadi penyeimbang. Dan itu cukup. Di sisi lain, Raka duduk sendiri di rumahnya. Rumah yang dulu terasa penuh. Kini terasa kosong. Mira tidak lagi banyak bicara. Ia berubah. Tidak sepenuhnya lembut. Tapi tidak lagi sekeras dulu. Namun perubahan itu tidak mengembalikan apapun. Raka memegang ponselnya. Melihat satu foto lama. Nadira. Tersenyum sederhana. Tanpa beban. Tanpa luka. Dan untuk pertama kalinya, ia tidak mencoba menyangkal. Aku yang menghancurkan itu, bisiknya pelan. Tidak ada yang menjawab. Karena tidak ada yang perlu menjawab. Penyesalan itu kini menjadi miliknya sendiri. Di tempat lain, Nadira berdiri di depan jendela kantornya.
Langit sore terlihat luas. Ia menyentuh perutnya yang kini semakin besar. Waktu berjalan. Dan ia berjalan bersamanya. Ia tidak lagi bertanya apakah ia cukup. Tidak lagi bertanya apakah ia layak. Karena sekarang, ia sudah tahu. Ia menutup mata sejenak. Mengingat semua yang telah ia lalui. Bukan untuk kembali. Tapi untuk memastikan bahwa ia tidak akan pernah menjadi orang yang sama lagi. Perlahan, ia membuka mata. Langkahnya maju. Bukan karena tidak takut, tapi karena ia sudah memilih. Dan kali ini, ia tidak melangkah untuk bertahan. Ia melangkah untuk hidup. Kalau kamu ada di posisi Nadira, apakah kamu akan memilih bertahan atau pergi demi harga diri? Jangan lupa like kalau cerita ini menyentuh hatimu, dan tulis di kolom komentar pendapatmu tentang keputusan Nadira.